Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita membuka kembali lembar-lembar sejarah yang jarang disentuh. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang tersembunyi di balik tirai panjang sejarah. Sebuah jejak dari masa awal pengikut Isa Al-Masih yang berpegang teguh pada ajaran Tauhid, tetapi perlahan-lahan disingkirkan dan nyaris dihapus dari catatan resmi peradaban Barat. Inilah pembahasan kita. Jejak Kristen Unitarian yang hampir dihapus dari sejarah. Sebuah perjalanan sejarah yang akan membawa kita menelusuri naskah-naskah lama, saksi-saksi bisu peradaban, dan riwayat-riwayat Islam klasik yang menyimpan potongan kebenaran. Bismillah, mari kita mulai penelusuran ini bersama. Bayangkan sebuah ruang arsip tua yang sunyi. Rak-rak kayu berderit, lembaran manuskrip berdebu, dan aroma kertas usang memenuhi udara. Di antara catatan-catatan kuno itu, terselip kisah yang nyaris hilang dari ingatan dunia. Sebuah bab sejarah yang jarang disentuh, jarang diungkap, dan nyaris terhapus oleh kekuasaan serta rekayasa zaman. Inilah jejak Kristen Unitarian. Keyakinan yang suatu ketika pernah menjadi arus utama, namun perlahan dihapus dari sejarah peradaban Barat. Di balik kemegahan gereja-gereja besar Eropa, di balik tembok kekaisaran Romawi yang menjulang, tersimpan kenyataan mencengangkan. Ajaran Yesus pada mulanya bukanlah Trinitas seperti yang banyak diyakini saat ini. Yesus bukan Tuhan, bukan bagian dari 3 oknum ketuhanan, melainkan seorang nabi utusan Allah, seorang hamba yang mengajarkan tauhid murni. Pandangan inilah yang dianut oleh komunitas-komunitas awal yang kelak dikenal sebagai kaum Unitarian. Jejak mereka terhampar di berbagai catatan kuno, dari Jazirah Arab, Syria, Asia Kecil, hingga jantung Kekaisaran Romawi. Mereka disebut oleh para sejarawan dengan berbagai nama: Ebionit, Nazorean, Arian, dan Unitarian. Masing-masing punya ciri khas, namun satu hal menyatukan mereka: keyakinan bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Mereka tidak mengenal konsep Trinitas, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, dan tidak menganggapnya sebagai bagian dari zat ketuhanan. Bagi mereka, Yesus hanyalah seorang nabi dan Al-Masih yang diutus kepada Bani Israel. Catatan ini bukan dongeng. Sejumlah riwayat Islam yang syahih mendukung bahwa Yesus atau Isa Al-Masih datang bukan untuk membentuk agama baru, tetapi untuk menegaskan kembali ajaran Tauhid. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah berfirman, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka. Ayat ini bukan sekadar teguran, tetapi penyingkap sejarah panjang pergeseran ajaran asli Yesus menjadi sesuatu yang berbeda dari hakikatnya. Sejarah mencatat, para pengikut awal Yesus tidak pernah menyembahnya. Mereka beribadah di sinagoga, mengikuti hukum Taurat, dan memegang teguh tauhid. Namun seiring waktu, politik, kekuasaan, dan intervensi kekaisaran mengubah arah keyakinan ini. Saat Kaisar Konstantinus Agung berkuasa, ia menyadari potensi besar dalam menyatukan kekaisaran Romawi yang retak melalui agama. Lalu pada Konsili Nicea tahun 325, sebuah keputusan monumental dibuat. Ajaran Unitarian ditekan, ajaran Trinitas dimenangkan. Dan sejak saat itulah, sejarah resmi gereja mulai dikendalikan oleh tangan-tangan politik. Namun, yang jarang terungkap adalah perlawanan panjang dari mereka yang tetap bertahan dalam ajaran Tauhid. Arianisme yang dipelopori oleh Arius, seorang imam dari Alexandria, menolak konsep Trinitas secara tegas. Ia bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Arius dan pengikutnya menyebarkan gagasan ini ke seluruh penjuru kekaisaran. Namun perlawanan terhadap arus utama kekuasaan membuat mereka dianggap bid'ah, sesat, bahkan berbahaya. Banyak di antara mereka diasingkan, dibunuh, atau karya mereka dimusnahkan. Tulisan-tulisan mereka dibakar, gereja mereka dihancurkan, dan nama mereka dihapus dari sejarah resmi gereja. Tapi jejak mereka tak sepenuhnya lenyap. Beberapa naskah yang tersembunyi, seperti Injil Barnabas dan dokumen-dokumen apokrif, menjadi saksi bisu dari keyakinan mereka yang tak tunduk pada dogma Trinitas. Yang mencengangkan, ketika Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab, jejak kaum Unitarian masih dapat ditemukan.
Mereka disebut dalam beberapa riwayat sebagai Ahlul Kitab yang tidak menyekutukan Allah. Dalam sebuah riwayat syahih dari Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi yang masuk Islam, ia menyebutkan bahwa di antara pengikut Injil masih ada kelompok yang bertauhid. Mereka menanti kedatangan Nabi terakhir sebagaimana tertulis dalam kitab mereka. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6, Allah mengabadikan perkataan Isa Al-Masih. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Kalimat ini menunjukkan kesinambungan risalah tauhid antara nabi-nabi terdahulu dan Nabi Muhammad. Kaum Unitarian memahami nubuat ini. Maka tidak sedikit dari mereka yang menerima Islam ketika risalah itu datang. Salah satu bukti kuat keberadaan mereka dapat ditemukan dalam catatan sejarah Bizantium. Banyak laporan tentang kelompok pengikut Yesus yang tidak mau mengakui keputusan Konsili Nicea dan menolak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka melarikan diri ke wilayah-wilayah perbatasan, termasuk Jazirah Arab. Di sana, mereka hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Arab pagan sebelum kedatangan Islam. Fakta yang jarang diungkap, ketika Islam lahir, Jazirah Arab bukan hanya dihuni oleh bangsa Arab penyembah berhala. Ada komunitas Nasrani Unitarian yang masih bertauhid. Mereka tidak menyembah salib, tidak mempercayai Trinitas, dan tidak makan babi. Sebagian dari mereka mengenal nubuat tentang Nabi terakhir. Ketika Al-Quran turun dan menegaskan kembali ajaran tauhid, banyak dari mereka yang melihat kesesuaian antara ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Yesus yang asli. Dalam riwayat sahih disebutkan, ketika utusan Nabi Muhammad datang kepada Raja Najasyi dari Habasyah, sang raja menangis mendengar ayat-ayat Al-Quran surat Maryam dibacakan. Ia berkata, "Demi Allah, ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama." Najasyi adalah seorang Nasrani yang condong kepada Unitarianisme. Ia bukan penganut Trinitas, dan ia pun menerima Islam dalam hatinya. Namun seiring kekuasaan gereja terus menguat di Barat, sejarah kaum Unitarian semakin terkubur dalam catatan yang dikontrol. Gereja Katolik Roma mendominasi. Mereka memburu dan menghapus setiap jejak keyakinan yang menentang dogma resmi. Padahal, selama berabad-abad, keyakinan tauhid Yesus ini masih bertahan secara diam-diam di beberapa wilayah terpencil. Bahkan hingga masa awal kekhalifahan Islam, jejaknya masih dapat ditemukan di Syria, Mesir, dan Armenia. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun mencatat bahwa risalah Islam bukanlah agama baru, melainkan penyempurna risalah tauhid yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dalam penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Ikhlas, para ulama menjelaskan bahwa sifat Allah yang Esa adalah bantahan terhadap seluruh bentuk penyekutuan, baik yang muncul dalam bentuk penyembahan berhala, maupun dalam bentuk penyembahan manusia sebagai Tuhan. Tak ironisnya, Barat modern lebih banyak mengenang sejarah Trinitas daripada sejarah Unitarian. Nama Arius, Ebionit, Nazorian, dan Unitarian menjadi nama-nama asing yang tak lagi diajarkan dalam pelajaran umum. Manuskrip-manuskrip mereka hilang, banyak yang dimusnahkan pada masa-masa konsolidasi kekuasaan gereja. Tapi beberapa jejak berhasil bertahan. Misalnya naskah-naskah yang ditemukan di Qumran dan Nag Hammadi. Meskipun sebagian di antaranya bukan teks kanonik, keberadaannya menunjukkan keragaman keyakinan Kristen awal yang jauh dari dogma tunggal. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah sejarawan Barat sendiri mulai mengakui keberadaan aliran-aliran awal ini. Dalam kajian mereka, Kristen Unitarian disebut sebagai bentuk asli ajaran Yesus sebelum direkayasa dalam bentuk teologi Trinitas. Penelitian-penelitian modern mengungkap bahwa konsep Trinitas baru dikukuhkan berabad-abad setelah kematian Yesus, bukan bagian dari ajaran aslinya. Jejak mereka juga membentang hingga abad pertengahan. Ketika kekhalifahan Islam berjaya di Andalusia, banyak kaum Unitarian Eropa yang mencari perlindungan di wilayah Islam. Mereka menyadari bahwa Islam mengajarkan tauhid sebagaimana keyakinan asli mereka. Hubungan intelektual dan spiritual ini jarang dibahas dalam buku sejarah resmi Barat lembar. Demi lembar sejarah ini menunjukkan sesuatu yang besar, bahwa ajaran tauhid bukan hanya milik satu umat. Ini adalah warisan para nabi, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, dan Unitarianisme adalah sisa-sisa kecil dari ajaran murni yang sempat hampir dilenyapkan oleh tangan-tangan politik dan kekuasaan. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Mengapa sejarah ini begitu lama tersembunyi? Mengapa dunia hanya mengenal versi Trinitas sebagai wajah resmi kekristenan? Mengapa nama-nama besar Unitarian seperti Arius, Ebionit,
dan lainnya tidak diajarkan di bangku sekolah. Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada proses panjang penghapusan sistematis terhadap sejarah mereka? Penelusuran terhadap sumber-sumber Islam klasik memberikan petunjuk. Para ulama mencatat keberadaan ahlul kitab yang tidak menyekutukan Allah. Mereka dikenal karena masih memegang tauhid, mengenal Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Dalam tafsir At-Tabari misalnya, disebutkan bahwa sebagian dari mereka tinggal di Jazirah Arab bagian utara dan selatan Syam. Mereka menyambut datangnya Nabi Muhammad sebagai kelanjutan risalah yang mereka tunggu. Jejak ini pun diperkuat dengan fakta-fakta arkeologis. Di beberapa wilayah Arab dan Timur Tengah ditemukan sisa-sisa gereja kuno yang tidak memiliki simbol salib, melainkan ukiran-ukiran kalimat tauhid dalam bahasa Aram. Sebagian di antaranya memuat kalimat tentang penyembahan kepada Tuhan yang Esa tanpa menyebut Trinitas. Ini bukan sekadar kebetulan arsitektur, melainkan bukti material keberadaan komunitas Unitarian yang telah lama hidup sebelum Islam datang. Dalam konteks inilah, Islam bukan hadir sebagai pemutus, melainkan sebagai penyempurna. Nabi Muhammad diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid murni, seperti yang disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini adalah undangan terbuka kepada kaum Unitarian, dan sekaligus bantahan terhadap Trinitas. Selama berabad-abad kemudian, jejak Unitarian terus berjuang melawan arus dominasi dogma Trinitas. Di Eropa modern pun, pada abad ke-16, muncul kembali gerakan Unitarianisme di Polandia, Transilvania, dan Inggris. Para tokoh seperti Faustus Socinus menolak Trinitas dan kembali pada keyakinan akan keesaan Tuhan. Namun, gerakan ini lagi-lagi mendapat tekanan keras dari gereja resmi. Penganiayaan, pembakaran buku, dan stigmatisasi kembali terjadi. Mereka dianggap bid'ah, sesat, bahkan ateis, padahal mereka hanya menolak menyembah manusia sebagai Tuhan. Ironisnya, gerakan Unitarian modern ini banyak bersinggungan dengan pemikiran Islam. Sebagian dari mereka mengenal Al-Quran dan menemukan kesamaan antara tauhid Islam dan ajaran Yesus yang mereka yakini. Jejak panjang ini membuktikan satu hal. Unitarianisme tidak mati, hanya disembunyikan. Ia terus hidup di sela-sela sejarah, di ruang-ruang kecil yang luput dari perhatian dunia. Dalam setiap masa, ada saja segelintir manusia yang tetap bertahan pada keyakinan bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Sejarah Unitarian adalah cermin dari benturan besar antara kekuasaan dan kebenaran. Ajaran tauhid pernah menjadi arus utama dalam tubuh Kristen awal. Namun politik kekaisaran mengubah arah sejarah. Trinitas dijadikan dogma, Unitarian dihapus, dan nama-nama mereka dibuang dari lembaran resmi gereja. Namun Islam datang membawa pesan tauhid yang sama, dan dengan itu, sejarah lama yang coba dilenyapkan perlahan terungkap kembali. Kini, ketika dunia modern memiliki akses terhadap manuskrip kuno, penelitian ilmiah, dan kajian lintas agama, lembar-lembar sejarah yang lama tersembunyi mulai terbuka kembali. Kisah Kristen Unitarian bukan sekadar catatan pinggiran. Aniai adalah bagian penting dari sejarah peradaban manusia, sejarah yang menyentuh titik temu antara risalah para nabi. Jejak Kristen Unitarian terus menampakkan dirinya di berbagai sumber yang tersembunyi di balik tirai sejarah resmi. Di antara catatan-catatan para sejarawan Bizantium, ada laporan tentang pergerakan kelompok yang disebut sebagai pengikut Injil sejati. Mereka dikenal karena tidak pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka berpegang teguh pada pengajaran asli yang menekankan penyembahan hanya kepada Allah yang Esa. Kelompok-kelompok ini berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari tekanan gereja dan kekaisaran. Banyak dari mereka bermukim di pinggiran wilayah kekuasaan Romawi, termasuk di utara Jazirah Arab. Wilayah Syam menjadi salah satu tempat penting bagi komunitas Unitarian awal ini. Letaknya yang strategis, menjadi pertemuan antara jalur dagang dan jalur intelektual, membuat ajaran tauhid mereka menyebar secara diam-diam di tengah tekanan doktrin resmi gereja. Ketika Islam lahir di Makkah dan Madinah, keberadaan komunitas ini bukanlah hal asing bagi masyarakat Arab. Orang-orang Quraisy pun mengenal mereka sebagai kaum Nasrani yang berbeda, tidak menyembah salib, dan tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan.
Dalam tradisi lisan masyarakat saat itu, mereka dikenal sebagai kaum yang lebih dekat dengan ajaran Ibrahim. Dalam catatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa para pendeta Unitarian menyadari tanda-tanda kenabian Muhammad sebagaimana tertulis dalam kitab mereka. Salah satu kisah yang kuat adalah pertemuan antara Nabi Muhammad dan pendeta Buhaira. Buhaira, yang merupakan penganut ajaran Tauhid dan memahami nubuat-nubuat dalam Injil serta Taurat, melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad muda dan memperingatkan agar beliau dilindungi dari makar orang-orang Romawi dan Yahudi. Riwayat ini menjadi bukti bahwa jejak ajaran Unitarian masih hidup pada masa awal kenabian. Di Habasyah, Raja Najasyi menjadi saksi nyata dari kesesuaian ajaran Islam dengan ajaran Isa Al-Masih yang asli. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam di hadapannya, Najasyi meneteskan air mata. Ia mengenali isi Al-Quran sebagai kebenaran yang berasal dari sumber yang sama dengan Injil yang ia yakini. Ia bukan penganut Trinitas, melainkan seorang Nasrani Unitarian yang berpegang pada Tauhid. Dalam berbagai riwayat syahih, Najasyi menerima Islam secara diam-diam dan menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara ajaran Unitarian dengan risalah Islam. Bukan hanya karena kesamaan teologis, tetapi juga karena kedua ajaran ini berasal dari akar yang sama, yaitu Tauhid para Nabi. Isa Al-Masih diutus untuk menegaskan kembali ajaran Musa, sementara Muhammad diutus untuk menyempurnakannya. Jejak Unitarianisme yang tersebar di wilayah Syam, Habasyah, dan Jazirah Arab menjadi salah satu jembatan penting dalam proses dakwah Islam di masa awal. Setelah Islam berkembang pesat dan menaklukkan wilayah-wilayah kekuasaan Bizantium, banyak komunitas Unitarian yang kemudian hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka menyadari bahwa ajaran Islam tidak memaksa mereka untuk meninggalkan tauhid yang telah lama mereka yakini. Justru Islam menguatkan ajaran tersebut. Banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam dengan sukarela karena melihat kesesuaian ajaran ini dengan keyakinan mereka selama ini. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal ini dianggap sebagai bagian dari kebenaran risalah kenabian Muhammad yang menyambung risalah para nabi terdahulu. Seiring berjalannya waktu, jejak Unitarianisme di wilayah kekuasaan Islam semakin menyatu dengan masyarakat Muslim. Namun di Eropa Barat kisahnya berbeda. Gereja Katolik Roma terus menghapus setiap jejak keyakinan yang menolak Trinitas. Pemburuan terhadap kaum Unitarian dilakukan dengan kejam. Mereka dituduh sesat, dibakar hidup-hidup, dan kitab-kitab mereka dimusnahkan. Banyak naskah yang hilang dari peradaban karena tindakan sistematis ini. Namun beberapa naskah berhasil diselamatkan secara diam-diam dan tersebar ke berbagai wilayah, termasuk wilayah Islam. Ketika kekhalifahan Islam mencapai masa keemasan di Andalusia, muncul gelombang pelarian dari Eropa ke wilayah Muslim. Di antara mereka adalah para Unitarian yang mencari tempat aman untuk hidup dengan keyakinan mereka. Andalusia menjadi ruang bebas bagi pemikiran ilmiah dan keagamaan. Di sana, para ulama Muslim berdialog dengan para pemikir Unitarian Eropa. Mereka menemukan titik temu yang kuat dalam ajaran Tauhid. Pertemuan intelektual ini meninggalkan jejak panjang dalam sejarah hubungan Islam dan Unitarianisme. Di sisi lain, penelitian modern oleh sejarawan Barat mulai mengungkap fakta bahwa Trinitas bukanlah ajaran Yesus, melainkan hasil konsili politik gereja. Konsili Nicea pada tahun 325 menjadi titik awal perubahan besar. Arius, sang imam yang menolak Trinitas, diasingkan. Pengikutnya diburu. Namun gagasan Arius tidak pernah benar-benar hilang. Di dalam catatan-catatan kecil dan naskah-naskah yang disembunyikan, ajaran Unitarian bertahan hingga berabad-abad kemudian. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73, Allah berfirman, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga." Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ayat ini bukan hanya bantahan terhadap Trinitas, tetapi juga pengingat bahwa ajaran Tauhid telah diselewengkan oleh tangan-tangan manusia. Unitarianisme adalah sisa-sisa dari ajaran Tauhid yang coba dipertahankan di tengah arus besar penyimpangan. Di Timur Tengah, sejumlah penemuan arkeologis memperkuat keberadaan komunitas Unitarian. Gereja-gereja kuno tanpa salib, prasasti dalam bahasa Aram yang hanya menyebut nama Allah yang Esa, serta dokumen-dokumen apokrif yang tidak mengandung ajaran Trinitas menjadi bukti nyata bahwa mereka pernah ada. Dalam catatan tafsir klasik, ulama seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menyebutkan
bahwa kaum Nasrani yang benar adalah mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kaum inilah yang menjadi bagian dari Ahlul Kitab yang didekati oleh Islam pada masa kenabian. Jejak mereka juga terlihat dalam interaksi politik awal antara Islam dan Bizantium. Banyak utusan gereja yang dikirim untuk memata-matai Nabi Muhammad justru menemukan bahwa Islam sangat dekat dengan keyakinan sebagian komunitas Kristen awal. Mereka menyadari bahwa risalah ini bukan agama asing, melainkan lanjutan dari apa yang pernah diajarkan Isa Al-Masih. Sebagian kecil dari mereka bahkan menyatakan keimanan secara sembunyi-sembunyi. Abad demi abad berlalu, Islam berkembang pesat. Gereja terus mengukuhkan Trinitas. Namun di bawah permukaan sejarah resmi, Unitarianisme terus hidup dalam bentuk-bentuk kecil dan tersembunyi. Pada abad ke-16, gerakan Unitarian kembali bangkit di Eropa. Tokoh-tokoh seperti Faustus Socinus mengumandangkan kembali ajaran bahwa Tuhan itu Esa dan Yesus hanyalah utusan. Mereka menolak Trinitas, menolak penyembahan salib, dan mengembalikan Injil kepada ajaran rasional. Mereka menghadapi persekusi keras, tetapi gerakan mereka menyebar secara intelektual. Sebagian pemikir Unitarian mulai mengenal Islam. Mereka mempelajari Al-Quran dan menemukan kesamaan dengan keyakinan mereka. Beberapa tokoh bahkan menulis tentang Nabi Muhammad dengan nada hormat, melihatnya sebagai nabi yang menegaskan kembali ajaran Tauhid. Meski tidak semuanya masuk Islam, mereka menyadari bahwa Islam adalah kelanjutan dari risalah yang mereka yakini. Fakta-fakta ini menunjukkan kesinambungan panjang antara ajaran Yesus yang asli dan Islam. Bahwa risalah Tauhid bukanlah milik satu umat, melainkan warisan para nabi. Sejarah Kristen Unitarian yang selama ini tersembunyi menunjukkan bahwa upaya penghapusan terhadap ajaran Tauhid tidak pernah benar-benar berhasil. Jejaknya tetap hidup di tengah tekanan sejarah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan dalam banyak tafsirnya bahwa Islam datang bukan untuk membatalkan risalah para nabi sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ayat ini menjadi fondasi utama yang membedakan antara tauhid sejati dan rekayasa teologis. Unitarianisme berakar pada kebenaran ini, dan Islam mengokohkannya kembali di tengah arus sejarah yang berusaha menghapusnya. Jejak Unitarian yang tersembunyi ini kini menjadi semakin jelas, seiring kemajuan penelitian sejarah, filologi, dan arkeologi modern. Manuskrip-manuskrip kuno yang dulu terkunci dalam ruang arsip gereja perlahan terbuka. Fakta demi fakta bermunculan dan mengarah pada satu kesimpulan besar bahwa Trinitas bukan ajaran Yesus, melainkan keputusan politik kekaisaran. Unitarianisme adalah bukti hidup dari ajaran Tauhid yang pernah dianut oleh pengikut Yesus awal. Islam kemudian datang untuk mengembalikan ajaran itu ke bentuk aslinya. Jejak Unitarian tidak hanya berhenti pada catatan-catatan Eropa atau Timur Tengah awal. Dalam lintasan panjang sejarah Islam, keberadaan mereka terpantul dalam interaksi sosial, politik, dan intelektual antara umat Islam dengan dunia Kristen. Ketika pasukan Islam memasuki Syam dan Mesir, mereka tidak hanya berhadapan dengan tentara Romawi atau Bizantium, tetapi juga dengan komunitas-komunitas lokal Kristen yang berbeda pandangan teologis dengan gereja pusat di Roma dan Konstantinopel. Banyak di antara komunitas ini yang tidak mengakui Konsili Nisea dan menolak Trinitas. Mereka lebih dekat pada ajaran Tauhid daripada dogma resmi gereja. Sejumlah catatan sejarah Islam klasik mencatat bagaimana komunitas-komunitas tersebut menyambut pemerintahan Islam dengan tangan terbuka. Mereka melihat umat Islam bukan sebagai penakluk asing, tetapi sebagai penyelamat dari tekanan gereja Trinitarian. Pajak yang dikenakan umat Islam jauh lebih ringan dibandingkan pajak dan tekanan doktrinal dari gereja resmi. Mereka diperbolehkan mempertahankan keyakinan mereka, beribadah di gereja mereka sendiri, dan bebas dari penganiayaan yang selama ini mereka alami dari sesama orang Kristen yang berbeda keyakinan. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah penyebaran Islam yang sering diabaikan dalam narasi Barat. Jejak Unitarian semakin jelas terlihat dalam jejak peradaban Damaskus, Yerusalem, dan Iskandaria. Ketika para sahabat Rasulullah memasuki kota-kota tersebut, mereka menemukan gereja-gereja kecil yang tidak memiliki simbol salib dan tidak terdapat ikon-ikon Yesus sebagai Tuhan. Arsitektur gereja ini sederhana, berpusat pada satu ruang ibadah tanpa altar pengorbanan, dan dalam beberapa kasus,
Terdapat prasasti dalam bahasa Aram yang menyebut nama Allah dengan bentuk tauhid. Para sejarawan Muslim menuliskan bahwa para pemimpin komunitas ini dengan mudah memahami dakwah Islam karena mereka telah lama meyakini Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Salah satu bukti tertulis yang menarik berasal dari surat perjanjian yang dibuat antara Khalifah Umar bin Khattab dan penduduk Elia, nama kuno Yerusalem. Dalam perjanjian ini, umat Nasrani diberikan perlindungan penuh untuk gereja-gereja mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Komunitas Unitarian yang hidup di wilayah itu tidak mengalami tekanan untuk meninggalkan keyakinannya. Banyak di antara mereka yang perlahan bergabung dengan Islam, bukan karena pedang, tetapi karena keyakinan mereka menemukan rumahnya kembali dalam ajaran Islam yang sejalan dengan tauhid. Hubungan antara Islam dan Unitarianisme juga tidak hanya berlangsung di level rakyat kecil. Di masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat pengetahuan dunia. Para ulama dan cendekiawan Muslim berdiskusi dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang agama, termasuk para pemikir Unitarian dari wilayah Kristen Timur. Diskusi-diskusi ini melahirkan karya ilmiah, penerjemahan kitab, dan perdebatan teologis yang sangat mendalam. Para Unitarian seringkali mengakui kemurnian tauhid Islam dibandingkan ajaran gereja yang mereka tinggalkan. Dalam naskah-naskah filsafat dan teologi Islam klasik, jejak interaksi ini terekam dalam berbagai bentuk. Salah satu faktor penting yang memperkuat kedekatan ini adalah penggunaan bahasa Aram dan Arab yang serumpun. Bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para pengikut awalnya. Dalam bahasa ini, kata Eloi atau Allah merujuk pada Tuhan yang Esa. Ketika Islam muncul, umat Islam juga menyebut Tuhan dengan nama Allah. Hal ini menciptakan resonansi linguistik dan spiritual yang kuat di antara komunitas Unitarian dan umat Islam. Mereka memahami bahwa Islam bukan musuh, melainkan kelanjutan dari risalah yang mereka pegang. Jejak hubungan ini juga tercermin dalam cara Islam memandang Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 disebutkan, "Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan Dia menjadikanku seorang nabi." Pernyataan ini sejalan dengan keyakinan Unitarian yang menolak mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Islam dengan tegas menempatkan Isa sebagai nabi dan hamba Allah, bukan bagian dari ketuhanan. Pandangan ini sangat kontras dengan ajaran Trinitas, namun sangat dekat dengan keyakinan asli para pengikut Yesus awal. Pada abad pertengahan, ketika kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaannya, banyak orang Eropa yang datang ke dunia Islam untuk belajar. Di antara mereka terdapat kaum Unitarian dan intelektual Kristen yang tidak sejalan dengan gereja resmi. Mereka mendapati bahwa di dunia Islam, diskusi tentang tauhid, kenabian, dan ajaran Yesus dapat dilakukan tanpa takut penganiayaan. Fakta ini jarang diangkat dalam buku-buku sejarah Barat yang lebih menonjolkan konflik, padahal interaksi intelektual ini meninggalkan jejak panjang dalam perkembangan pemikiran Eropa modern. Unitarianisme juga memainkan peran dalam persebaran gagasan keesaan Tuhan di Eropa pasca Reformasi. Setelah munculnya gerakan Reformasi Protestan, tekanan gereja Katolik mulai retak. Di celah inilah ide-ide Unitarian kembali bermunculan. Banyak pemikir Protestan yang mulai mempertanyakan validitas doktrin Trinitas dan mencari ajaran yang lebih dekat dengan nalar. Ketika karya-karya filsafat Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, mereka menemukan kemiripan yang mencolok antara Islam dan ajaran Unitarian. Tokoh-tokoh seperti Michael Servetus di Spanyol menjadi salah satu suara lantang yang menolak Trinitas. Ia kemudian dihukum mati oleh gereja karena pandangannya, namun ajarannya menyebar secara luas. Pada abad ke-17 dan ke-18, banyak kelompok Unitarian di Eropa yang mulai secara terbuka menyatakan keyakinan mereka. Mereka menolak baptisan Trinitarian, menolak simbol salib, dan menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Mereka juga mulai mempelajari Al-Quran. Dalam beberapa catatan, ditemukan surat-surat pribadi para pemikir Unitarian yang mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kesucian tauhid. Islam. Mereka melihat dalam Islam gambaran iman yang lebih murni dan bebas dari rekayasa. Teologis gerakan Unitarian modern ini pada akhirnya ikut memengaruhi gelombang pemikiran rasional di Eropa. Mereka menolak dogma yang tidak memiliki dasar naskah yang jelas dan kembali kepada teks asli dalam bahasa Aram dan Ibrani. Dalam banyak penelitian linguistik modern, ditemukan bahwa kata-kata Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dirinya Tuhan, melainkan hamba dan utusan. Hal ini semakin memperkuat posisi Unitarianisme sebagai cermin dari ajaran awal Yesus sebelum direkayasa oleh konsili politik gereja.
Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib.'" Ayat ini memperlihatkan secara jelas bagaimana posisi Isa Al-Masih dalam Islam. Jawaban Isa sendiri menolak segala bentuk pengkultusan terhadap dirinya. Fakta teologis ini sejalan dengan keyakinan Unitarian awal. Mereka tidak pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak menganggapnya sebagai bagian dari oknum ketuhanan. Mereka menganggapnya sebagai Nabi dan Al-Masih yang diutus untuk Bani Israel. Islam datang dengan pesan yang sama, hanya saja lebih luas, untuk seluruh umat manusia. Dalam catatan ulama klasik, para Unitarian dipandang sebagai bagian dari ahlul kitab yang lurus. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di antara ahlul kitab terdapat kelompok yang tidak mempersekutukan Allah, dan mereka ini lebih dekat kepada kaum muslimin daripada kepada orang-orang kafir. Ini bukan pandangan romantis, melainkan rekaman historis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Perjalanan panjang Unitarianisme juga menunjukkan bagaimana kebenaran dapat terdesak oleh kekuasaan, tetapi tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Upaya gereja untuk menghapus jejak mereka hanya membuat keyakinan ini berakar di tempat-tempat tak terduga. Dari padang pasir Jazirah Arab hingga perpustakaan-perpustakaan Eropa, dari reruntuhan gereja kuno tanpa salib hingga lembaran-lembaran naskah apokrif, jejak mereka terus muncul di setiap lapisan sejarah. Perkembangan teknologi dan penelitian modern membuat tembok sejarah resmi mulai retak. Banyak penemuan manuskrip kuno, seperti naskah Nag Hammadi dan temuan Qumran, membuka tabir bahwa ajaran Kristen awal tidak tunggal. Ada keragaman keyakinan, dan Unitarianisme adalah salah satu arus terbesarnya. Dalam konteks ini, Islam tidak berdiri sebagai lawan dari ajaran Yesus, tetapi sebagai penguat pesan asli yang telah lama dilupakan. Kisah ini bukan hanya soal sejarah agama. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran bisa ditekan, disembunyikan, namun tetap menemukan jalan untuk bertahan. Dalam setiap zaman selalu ada sekelompok kecil manusia yang memegang teguh tauhid. Para Unitarian di masa lalu adalah bagian dari rangkaian panjang penjaga ajaran keesaan Tuhan, dan Islam menjadi mata rantai terakhir yang menyempurnakan ajaran itu. Pada masa-masa awal setelah pengangkatan Nabi Isa, kelompok pengikutnya bukanlah sebuah gereja besar seperti yang dikenal dunia saat ini. Mereka adalah komunitas kecil, hidup tersembunyi, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mempertahankan ajaran tauhid yang mereka yakini berasal langsung dari lisan Isa sendiri. Pengajaran mereka sederhana, tanpa ritual gereja megah, tanpa patung, tanpa lambang salib yang diagungkan. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan bahwa Isa hanyalah seorang nabi dan utusan Allah. Nama yang kelak dikenal sebagai Unitarian dalam sejarah Barat, sejatinya merupakan cerminan dari ajaran ini. Ajaran tentang keesaan Tuhan yang murni. Namun jauh sebelum istilah Unitarian dikenal, jejak-jejak mereka sudah ada di Palestina, Syam, Asia Kecil, bahkan sampai ke Mesir dan Persia. Mereka tidak menyebut diri mereka Kristen dalam pengertian gereja resmi, tetapi lebih menyebut diri mereka pengikut jalan Isa, orang-orang yang berjalan dalam cahaya tauhid. Ketika Kekaisaran Romawi mulai memperluas pengaruhnya, terjadi sebuah pergulatan yang senyap namun dahsyat antara dua pandangan besar tentang siapa Isa itu sebenarnya. Di satu sisi kelompok Unitarian yang berpegang pada keesaan Tuhan, dan di sisi lain, kelompok yang perlahan-lahan mulai mengangkat Isa ke posisi ilahi. Pergeseran ini tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh dari pertemuan kepentingan politik, filsafat Yunani, dan keinginan untuk menjadikan agama ini sebagai alat penyatuan kekaisaran. Sumber-sumber sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa ajaran Nabi Isa telah diselewengkan oleh sebagian pengikutnya sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 disebutkan, "Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Ayat ini menjadi bukti kuat bahwa ada perbedaan besar antara ajaran asli Isa dan ajaran yang berkembang kemudian. Dalam banyak tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa pengikut Isa yang sejati tetap berpegang teguh pada tauhid
meskipun jumlah mereka semakin sedikit dan terpinggirkan. Salah satu momen paling menentukan dalam pergeseran sejarah ini terjadi pada awal abad ke-4 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus memutuskan untuk menjadikan agama Kristen sebagai alat politik untuk menyatukan kekaisarannya. Dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi, dilakukan sebuah sidang besar yang menghadirkan berbagai aliran pengikut Isa. Disinilah pandangan Unitarian mulai ditekan. Tokoh penting dari kalangan Tauhid saat itu adalah Arius dari Alexandria. Arius dengan tegas menyatakan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan makhluk ciptaan Allah. Pandangan ini didukung oleh banyak umat di wilayah timur Kekaisaran Romawi. Namun tekanan politik dan intervensi kekuasaan membuat pandangan ini dinyatakan sesat oleh konsili. Ton Arius dan para pengikutnya diusir, beberapa catatan mereka dimusnahkan, dan ajaran yang menolak ketuhanan Isa secara sistematis dihapus dari catatan resmi gereja. Namun bukan berarti ajaran itu benar-benar lenyap. Dalam catatan-catatan Islam abad pertengahan, ditemukan bahwa masih ada kelompok-kelompok kecil di Timur Tengah dan Afrika Utara yang tetap memegang keyakinan tauhid ini hingga berabad-abad kemudian. Mereka hidup dalam bayang-bayang kekuasaan gereja, sebagian terpaksa menyembunyikan keyakinan mereka agar tidak diburu. Jejak-jejak Unitarian ini juga dapat ditemukan dalam riwayat para ulama Muslim yang melakukan dialog dengan umat Nasrani. Salah satu contoh penting adalah peristiwa kedatangan delegasi Kristen Najran ke Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dalam dialog yang dicatat oleh para ahli tafsir, Nabi dengan tegas menyatakan keesaan Allah dan menolak konsep ketuhanan Isa. Namun yang menarik, sebagian dari delegasi Najran saat itu bukanlah penganut Trinitas yang keras, melainkan masih menyimpan jejak-jejak pemahaman Unitarian yang diyakini sebagai ajaran Isa yang asli. Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, keyakinan tauhid di kalangan pengikut Isa belum sepenuhnya lenyap. Ulama besar seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pengikut Isa yang lurus tetap ada, namun jumlah mereka kecil dan tersembunyi. Mereka inilah yang oleh sebagian sejarawan Muslim disebut sebagai Ahlul Haq di kalangan umat Nasrani. Mereka meyakini Isa hanyalah utusan Allah dan menolak segala bentuk pengkultusan terhadapnya. Inilah kelompok yang dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang ditolong Allah. Sementara itu, di sisi lain, gereja resmi yang didukung kekaisaran mulai membangun narasi sejarahnya sendiri. Naskah-naskah yang tidak sejalan dengan doktrin resmi dianggap heretik, sesat, dan dimusnahkan. Banyak Injil yang ditulis oleh para pengikut awal Isa dimusnahkan, dan hanya beberapa yang dipilih oleh otoritas gereja untuk menjadi kanon resmi. Inilah titik awal ketika sejarah Unitarian hampir sepenuhnya dihapus dari catatan resmi Barat. Namun Islam datang dengan membawa koreksi besar terhadap narasi itu. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari konsep ketuhanan. Isa hanyalah hamba dan utusan Allah. Al-Quran Surat Maryam ayat 30 mencatat perkataan Isa yang tegas saat ia masih bayi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Ayat ini seakan menjadi saksi bisu terhadap apa yang telah diselewengkan oleh sebagian umat setelahnya. Penelusuran terhadap sejarah kelompok Unitarian ini membawa kita pada temuan-temuan mencengangkan. Di sejumlah wilayah Timur Tengah ditemukan sisa-sisa komunitas Nasrani awal yang tidak menggunakan salib sebagai lambang, melainkan hanya kalimat-kalimat pujian kepada Tuhan yang satu. Di beberapa naskah kuno yang ditemukan di gua-gua sekitar Laut Mati yang dikenal sebagai Gulungan Laut Mati, terdapat catatan tentang sebuah komunitas yang sangat ketat dalam menjaga tauhid dan menolak penyembahan kepada selain Allah. Banyak sejarawan Muslim meyakini bahwa komunitas-komunitas semacam ini memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Isa yang asli, jauh sebelum gereja resmi membentuk doktrin Trinitasnya. Dalam literatur klasik Islam, disebutkan bahwa salah satu tanda kenabian Muhammad adalah bahwa ia diutus untuk meluruskan kembali ajaran para nabi sebelumnya yang telah diselewengkan. Maka tidak mengherankan jika ajaran tauhid dalam Islam begitu tegas membantah konsep Trinitas. Surat Al-Ikhlas menjadi deklarasi keras. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ketika Islam mulai menyebar ke wilayah Syam, Mesir, dan Persia, banyak dari pengikut Unitarian ini yang menyambut kedatangan umat Muslim dengan tangan terbuka. Sebagian dari mereka melihat Islam sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid yang telah lama mereka yakini.
Dalam catatan sejarawan Islam, tercatat banyak pemimpin komunitas Nasrani Unitarian yang akhirnya masuk Islam tanpa paksaan. Mereka melihat dalam Islam cerminan ajaran Isa yang murni, tanpa penambahan filsafat Yunani atau keputusan politik kekaisaran. Namun jejak mereka perlahan hilang dari catatan resmi dunia barat. Nama Arius dan pengikutnya dihapus, ajaran mereka difitnah, dan sejarah mereka dikubur dalam-dalam oleh otoritas gereja selama berabad-abad. Ironisnya, sebagian besar dunia modern baru menyadari keberadaan mereka setelah penemuan naskah-naskah kuno dan peninggalan arkeologis pada abad ke-20. Penemuan ini mengguncang banyak asumsi lama tentang sejarah Kristen. Bagi dunia Islam, semua ini bukan hal yang mengejutkan. Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah, bahwa ajarannya adalah tauhid, dan bahwa sebagian pengikutnya telah menyimpang. Riwayat-riwayat para sahabat dan ulama salaf juga mencatat bahwa Unitarian adalah sisa dari umat Isa yang bertahan di jalur kebenaran, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Sementara dunia modern mulai membuka kembali arsip-arsip kuno, umat Islam telah berabad-abad menyimpan kunci pemahaman ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Kisah Unitarian bukan sekadar catatan sejarah, yang adalah ini bukti bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertimbun debu zaman, menunggu saatnya untuk kembali ditemukan. Dan kini, melalui penelitian, kajian tafsir, dan penggalian sejarah, jejak mereka mulai muncul kembali, menyibak tabir panjang yang selama ini menutupi wajah sejarah yang sesungguhnya, dan kisah ini belum selesai. Di antara reruntuhan Basilika Tua, dalam catatan-catatan yang lusuh, dan dalam riwayat para ulama, masih banyak potongan kisah yang belum diungkap, tentang bagaimana kelompok-kelompok Unitarian ini bertahan dalam tekanan, tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan Islam, dan tentang bagaimana sejarah mencoba menghapus mereka namun gagal sepenuhnya. Seperti bara kecil di bawah abu, keyakinan mereka tetap menyala, menunggu saatnya ditemukan kembali. Di abad-abad selanjutnya, setelah Konsili Nicea mengukuhkan doktrin Trinitas sebagai satu-satunya ajaran resmi Kekaisaran Romawi, perburuan terhadap kelompok Unitarian semakin intensif. Gereja bukan sekadar institusi keagamaan. Ia berubah menjadi kekuatan politik yang mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemikiran masyarakat. Siapapun yang berani menolak doktrin resmi dianggap musuh negara dan gereja. Tidak sedikit dari kalangan Unitarian yang dieksekusi secara kejam, dipenjarakan, atau diusir dari tanah kelahirannya. Namun sejarah mencatat, ajaran mereka tidak mati. Ia bersembunyi di celah-celah peradaban. Di wilayah timur Kekaisaran Romawi, wilayah Punyanangiri kemudian ditaklukkan Islam pada abad ke-7, kelompok-kelompok Unitarian inilah yang kelak menjadi jembatan awal pertemuan antara pemikiran Nasrani dan Islam. Mereka mengenal Isa bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi Allah. Maka ketika pasukan Muslim datang dengan membawa kalimat tauhid, banyak di antara mereka yang menganggapnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jawaban atas keyakinan yang selama ini mereka sembunyikan. Sumber-sumber Islam klasik menyinggung hal ini secara halus namun jelas. Dalam catatan para ahli tafsir, banyak wilayah di Syam dan Mesir yang membuka pintu tanpa peperangan besar ketika pasukan Muslim datang. Ini bukan semata karena kekuatan militer, tetapi karena adanya kesamaan pandangan teologis yang mendalam di antara komunitas Unitarian dan Islam. Mereka telah lama merasa tertekan oleh otoritas gereja resmi dan melihat kedatangan umat Islam sebagai pembebasan dari dominasi itu. Di kota-kota kuno seperti Antiochia, Damaskus, dan Alexandria, pengaruh Unitarian begitu kuat sebelum akhirnya digantikan oleh gereja Trinitarian. Setelah Islam masuk, banyak dari komunitas-komunitas ini yang mengakui kebenaran kenabian Muhammad. Para ulama tafsir meriwayatkan bahwa sebagian dari ahlul kitab yang lurus, yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82, adalah mereka. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak ulama sebagai merujuk pada kelompok pengikut Isa yang masih lurus tauhidnya, bukan pengikut Trinitas. Sementara itu, di Eropa Barat, sejarah bergerak ke arah yang berbeda. Gereja Trinitarian membangun sistem kekuasaannya dengan tangan besi. Seluruh ajaran yang menyimpang dari doktrin resmi dianggap bid'ah dan harus dihancurkan. Ajaran Unitarian diburu seperti api kecil yang harus dipadamkan. Para penganutnya tidak hanya kehilangan hak berbicara, tetapi juga hak hidup. Perburuan ini berlanjut selama berabad-abad, menutupi jejak sejarah mereka sedalam mungkin. Namun,
Catatan-catatan rahasia dan naskah-naskah yang disembunyikan oleh para pengikut Unitarian berhasil selamat di beberapa wilayah. Di dataran tinggi Asia Kecil dan di beberapa biara terpencil, ajaran mereka bertahan secara diam-diam. Mereka tidak mendirikan gereja besar, tidak membuat simbol-simbol baru, dan tidak menyusun doktrin rumit. Mereka hanya mengajarkan satu kebenaran, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Unda Aisan hanyalah utusannya. Penelusuran terhadap dokumen kuno yang kemudian ditemukan berabad-abad setelahnya menunjukkan kesamaan, mencolok dengan prinsip tauhid dalam Islam. Bahkan sejumlah peneliti modern yang meneliti manuskrip-manuskrip kuno menemukan bahwa banyak komunitas Unitarian pada masa-masa awal menggunakan bahasa Ibrani dan Aram dalam doa-doa mereka, bukan bahasa Latin atau Yunani seperti gereja resmi. Bahasa yang juga digunakan oleh Nabi Isa yang menunjukkan kedekatan mereka dengan ajaran asli yang dibawa oleh sang Nabi. Ketika Islam mulai berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Umayyah, hubungan dengan kelompok Unitarian ini semakin menguat. Di bawah pemerintahan Islam, banyak dari komunitas-komunitas tersebut mendapatkan perlindungan. Mereka diperbolehkan beribadah sesuai keyakinan mereka, selama tidak memerangi umat Islam. Di beberapa wilayah, para penguasa Muslim bahkan menjadikan mereka mitra dalam urusan administrasi dan ilmu pengetahuan. Penerimaan ini bukan semata karena toleransi, tetapi karena kesamaan teologis yang mendalam. Para ulama besar seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir mencatat bahwa banyak ahlul kitab pada masa itu akhirnya masuk Islam setelah memahami risalah Nabi Muhammad. Mereka melihat bahwa ajaran Islam sejalan dengan keyakinan Unitarian yang mereka anut, menyembah Tuhan yang satu, tanpa sekutu, tanpa anak, dan mengakui Isa sebagai utusan Allah. Di sisi lain, gereja Trinitarian semakin terpojok di timur. Kekuatan politiknya perlahan menyusut seiring melemahnya kekaisaran Bizantium di hadapan pasukan Islam. Ini menjadi masa ketika banyak dokumen dan ajaran yang sebelumnya ditekan oleh gereja kembali muncul ke permukaan. Sebagian manuskrip Unitarian yang berhasil selamat dibawa ke perpustakaan-perpustakaan Islam, diterjemahkan dan dijaga. Ironisnya, naskah-naskah ajaran tauhid pengikut Isa lebih banyak selamat di dunia Islam dibandingkan di dunia Kristen sendiri. Disinilah ironi besar sejarah terukir. Apa yang berusaha dihapus oleh gereja Trinitarian justru dilestarikan oleh dunia Islam. Manuskrip-manuskrip ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pada masa-masa awal, keyakinan tauhid di kalangan pengikut Isa bukanlah minoritas kecil, tetapi gerakan besar yang ditekan oleh kekuasaan politik. Seiring waktu, semakin banyak penguasa Muslim yang menyadari nilai historis dari naskah-naskah ini dan menjadikannya bagian dari khazanah peradaban Islam. Para ulama besar seperti Al-Jahiz, Al-Kindi, dan Al-Biruni menyebut keberadaan kelompok-kelompok Nasrani yang tidak menyembah Isa sebagai Tuhan. Mereka mencatat bagaimana kelompok ini berbeda dengan gereja resmi, baik dalam akidah maupun praktik ibadah. Mereka menolak salib, tidak menyembah patung, dan menolak doktrin inkarnasi. Dalam pandangan para ulama Islam, kelompok inilah yang paling dekat dengan ajaran Isa yang sesungguhnya. Penyebaran Islam yang cepat ke wilayah-wilayah bekas kekuasaan Bizantium mempercepat lenyapnya dominasi gereja Trinitarian di wilayah timur. Banyak Unitarian yang akhirnya melebur dalam masyarakat Muslim, entah dengan tetap mempertahankan keyakinannya secara damai atau masuk Islam secara sukarela. Ini bukan sekadar catatan keagamaan, tetapi fakta sejarah yang terekam dalam berbagai sumber, baik dari catatan Islam maupun dari sisa-sisa dokumen Kristen sendiri. Namun meski jejak Unitarian menyebar luas dan berakar kuat dalam sejarah Timur Tengah, Barat tetap membangun narasinya sendiri. Sejarah resmi Kristen yang ditulis oleh gereja Trinitarian hanya menceritakan satu versi, bahwa Trinitas adalah satu-satunya ajaran sejak awal. Narasi ini diulang-ulang selama berabad-abad, dicetak dalam kitab, disebarkan ke sekolah-sekolah, dan menjadi bagian dari peradaban Barat modern. Generasi demi generasi diajarkan bahwa ajaran Trinitas sudah ada sejak mula, padahal kenyataannya tidak demikian. Dunia Islam, melalui Al-Quran dan riwayat para ulama salaf, telah berabad-abad sebelumnya mengungkap penyimpangan itu. Surat An-Nisa ayat 171 mencatat dengan tegas, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya.
Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Ayat ini menjadi konfirmasi kuat terhadap eksistensi sejarah Unitarian yang telah lama ditekan. Ia bukan sekadar ajaran pinggiran, tetapi bagian dari warisan kenabian Isa yang sejati. Dunia Islam tidak hanya mengungkap, tetapi juga melestarikan sisa-sisa ajaran itu melalui ilmu, catatan sejarah, dan tradisi keagamaan. Sementara gereja sibuk memonopoli sejarah, dunia Islam menjadi saksi bisu yang menyimpan potongan-potongan kebenaran itu dalam arsip-arsipnya. Perpustakaan besar di Baghdad, Kairo, dan Andalusia menjadi tempat perlindungan bagi naskah-naskah kuno yang tak ternilai harganya. Naskah-naskah itu kelak pada masa modern akan menjadi bahan utama bagi para peneliti untuk membongkar narasi resmi sejarah Kristen. Jejak Unitarian bukan dongeng, genre tertulis dan terekam, bukan hanya dalam teks Al-Quran dan tafsir, tetapi juga dalam catatan perjalanan para ulama, dalam prasasti-prasasti tua, dan dalam kesaksian arkeologi. Dan semakin dalam penelusuran dilakukan, semakin jelas bahwa sejarah awal kekristenan tidak sesederhana seperti yang diajarkan dalam doktrin gereja. Ia penuh intrik politik, penindasan, dan upaya sistematis untuk menghapus ajaran tauhid dari muka bumi. Namun ada satu hal yang tidak pernah berhasil dihapus, kebenaran itu sendiri. Seperti aliran sungai bawah tanah, ia terus mengalir diam-diam, menembus bebatuan sejarah, menunggu saatnya muncul kembali ke permukaan. Dan ketika Islam datang membawa cahaya tauhid, aliran itu menemukan jalannya kembali, menyatu dengan arus besar, risalah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad. Jejak-jejak itu terus menuntun kita ke lorong sejarah yang semakin dalam. Setelah kejatuhan Kekaisaran Bizantium di banyak wilayah timur, keberadaan kelompok Unitarian semakin jelas terekam dalam sumber-sumber Muslim. Dalam berbagai catatan perjalanan para ulama dan penulis Muslim abad pertengahan, disebutkan bahwa di banyak desa dan kota kecil bekas wilayah Kristen, masih terdapat komunitas pengikut Isa yang tidak mengenal Trinitas dan tidak menyembah salib. Mereka beribadah dengan cara sederhana, membaca doa dalam bahasa Aram atau Ibrani, dan menolak menuhankan Isa. Para sejarawan Muslim, termasuk Al-Mas'udi dan Al-Biruni, mencatat dengan teliti keberadaan komunitas-komunitas ini. Mereka bukanlah sekadar aliran sesat kecil seperti yang dituduhkan oleh gereja Trinitarian. Mereka adalah sisa-sisa dari umat Isa yang asli, umat yang sejak awal tidak pernah meyakini Isa sebagai Tuhan. Dalam banyak catatan, komunitas ini juga digambarkan memiliki kedekatan luar biasa dengan kaum Muslim. Mereka tidak menentang kehadiran Islam, bahkan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Muslim. Fakta ini sangat kontras dengan narasi sejarah Barat yang menggambarkan seakan-akan umat Kristen pada masa awal hanya memiliki satu bentuk kepercayaan, Trinitas. Narasi itu dibangun bukan atas dasar sejarah murni, melainkan hasil seleksi dan pemaksaan politik keagamaan selama berabad-abad. Gereja Trinitarian menghapus semua riwayat yang tidak mendukung doktrinnya, membakar naskah-naskah, melarang peredaran kitab alternatif, bahkan membunuh orang-orang yang masih bertahan pada ajaran tauhid. Salah satu catatan penting datang dari masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pasukan Muslim menaklukkan Yerusalem, banyak komunitas Kristen lokal yang menyambut mereka dengan damai. Catatan sejarah Islam menunjukkan bahwa mereka bukanlah penganut Trinitas yang keras. Sebagian besar adalah kelompok pengikut Isa yang masih memegang keesaan Tuhan. Umar bin Khattab memberikan jaminan keamanan bagi mereka dan memperbolehkan mereka menjalankan keyakinannya tanpa gangguan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa ajaran Tauhid Unitarian masih hidup, bahkan di kota suci yang menjadi pusat pergumulan antara kekuatan politik dan agama. Beberapa dekade kemudian, pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, komunitas Unitarian semakin berkembang dalam perlindungan Islam. Tidak sedikit dari kalangan mereka yang berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan penerjemahan naskah kuno. Para khalifah sadar, pengetahuan mereka tentang bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani sangat berharga untuk membuka khazanah pengetahuan dari masa lampau. Maka mereka diangkat menjadi penerjemah, penulis, bahkan penasihat dalam bidang keilmuan. Dalam proses ini, banyak naskah-naskah kuno yang selamat dari kehancuran gereja karena dibawa ke wilayah Islam. Perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad menjadi salah satu tempat paling penting dalam pelestarian ini. Naskah-naskah yang di barat dianggap sesat dan dilarang, justru dipelajari dan disimpan dengan baik di bawah perlindungan khalifah.
Di antara naskah-naskah itu terdapat teks-teks Injil non-kanonik, tulisan teolog Unitarian awal, dan catatan-catatan ajaran asli Isa yang tidak pernah sampai ke gereja resmi. Para ulama Muslim tidak serta-merta menganggap semua naskah itu sebagai kebenaran mutlak. Mereka memilah, meneliti, dan mencocokkannya dengan Al-Quran dan hadits. Tetapi satu hal yang sangat jelas, banyak dari isi naskah-naskah itu selaras dengan pesan tauhid Islam. Mereka menggambarkan Isa bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi. Mereka menolak Trinitas, menolak konsep anak Tuhan, dan memuliakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Para sejarawan modern yang meneliti naskah-naskah ini kemudian menyadari bahwa kelompok Unitarian bukanlah kelompok kecil yang menyimpang, melainkan kelompok besar yang ditekan oleh kekuatan politik Romawi dan gereja. Seandainya Kekaisaran Romawi tidak mencampuri ajaran Isa dengan kepentingan politiknya, besar kemungkinan bahwa kekristenan hari ini akan jauh lebih dekat dengan ajaran Islam. Ulama besar seperti Al-Jahiz dalam karya-karyanya sering menyebut bahwa perbedaan paling besar antara pengikut Isa yang sejati dan gereja resmi terletak pada konsep ketuhanan. Pengikut sejati Isa memahami bahwa Isa hanyalah manusia yang diangkat menjadi nabi, sama seperti Musa dan Muhammad. Mereka tidak pernah membuat patung atau salib. Mereka tidak pernah menyembah Isa. Dan mereka tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu tiga. Disinilah letak ketegangan sejarah yang besar. Ketika kekuatan politik gereja berusaha menghapus semua jejak tauhid dari sejarahnya, Islam justru menjaga ingatan itu hidup. Tidak hanya dalam kitab suci Al-Quran, tetapi juga dalam catatan sejarah, tafsir, dan interaksi sosial nyata antara umat Muslim dan pengikut Isa yang lurus. Penindasan terhadap Unitarian tidak berhenti pada masa Kaisar Konstantinus. Berabad-abad kemudian, gereja terus melanjutkan perburuannya terhadap siapapun yang menyimpang dari doktrin resmi. Di Eropa Barat, terutama pada abad pertengahan, Inkuisisi menjadi alat paling brutal untuk menghapus segala bentuk perbedaan keyakinan. Orang-orang yang kedapatan menolak Trinitas dianggap pengkhianat dan dihukum mati. Dalam banyak kasus, ajaran Unitarian hanya bertahan dalam bentuk lisan, diwariskan secara sembunyi-sembunyi dari generasi ke generasi. Tetapi dunia Islam tetap menjadi pelabuhan aman bagi sebagian dari mereka. Sejumlah kecil kelompok Unitarian melarikan diri ke wilayah Islam, menemukan tempat di mana mereka dapat hidup tanpa harus berpura-pura. Beberapa bahkan akhirnya memeluk Islam sepenuhnya, karena ajaran yang mereka yakini selama ini sejalan dengan tauhid Islam. Sejarah mencatat bahwa di beberapa kota besar seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo, komunitas Unitarian hidup berdampingan dengan umat Muslim selama berabad-abad. Sementara itu, di Eropa, gereja semakin membentengi narasinya sendiri. Ajaran Unitarian seolah benar-benar lenyap dari muka bumi. Namun kenyataannya, mereka tidak hilang, hanya bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Beberapa abad kemudian, pada masa reformasi, ajaran Unitarian kembali muncul ke permukaan dalam bentuk gerakan-gerakan protes terhadap gereja Katolik. Tokoh-tokoh seperti Michael Servetus di abad ke-16 menghidupkan kembali gagasan keesaan Tuhan, menolak Trinitas, dan menyerukan kembali kepada ajaran Isa yang murni. Namun gereja kembali bereaksi dengan keras. Servetus dibakar hidup-hidup oleh otoritas gereja di Jenewa. Ini menunjukkan betapa kuatnya keinginan gereja untuk menghapus jejak tauhid, namun semua tekanan itu tidak mampu menghapus kenyataan bahwa jejak Unitarian telah tertanam kuat di fondasi sejarah kekristenan awal. Dalam catatan ulama Islam, gerakan semacam ini bukan hal baru. Mereka menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai sisa Ahlul Haq di kalangan Nasrani, sebuah kelompok kecil yang menjaga ajaran asli Isa di tengah lautan penyimpangan. Al-Quran Surat As-Saf ayat 14 menyebut, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikut setia itu berkata, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel dan kafirlah segolongan yang lain. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini oleh banyak ulama tafsir dijelaskan sebagai rujukan kepada kelompok pengikut Isa yang tetap bertahan dalam iman yang lurus, meskipun ditentang oleh kaumnya sendiri. Mereka inilah cikal bakal dari kelompok Unitarian yang kemudian hidup di bawah bayang-bayang sejarah. Mereka tidak hilang karena kebenaran tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya. Jejak mereka pun tersisa bukan hanya dalam catatan Islam, tetapi juga dalam jejak arkeologi.
Di beberapa situs kuno di Timur Tengah ditemukan gereja-gereja awal tanpa salib dan patung. Dindingnya polos, hanya dipenuhi kalimat pujian kepada Tuhan yang satu. Ini sangat berbeda dengan gereja-gereja Trinitarian yang penuh dengan patung Isa, Maria, dan simbol Trinitas. Temuan-temuan semacam ini semakin memperkuat bukti bahwa ajaran tauhid pengikut Isa bukan sekadar legenda Islam, tetapi bagian nyata dari sejarah manusia. Disinilah titik balik penting dalam memahami sejarah dunia. Bahwa Islam bukan datang dengan ajaran baru, melainkan mengembalikan ajaran lama yang telah diselewengkan. Nabi Muhammad tidak membawa agama asing, tetapi risalah tauhid yang sama yang dibawa oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Ketika Al-Quran menyebut bahwa Isa hanyalah utusan Allah, maka ia juga mengungkap lapisan sejarah yang telah ditutupi oleh kekuasaan politik dan gereja selama berabad-abad. Dan setiap lembar sejarah yang digali, dari naskah kuno, prasasti, hingga kesaksian ulama, selalu membawa kita kembali kepada satu kenyataan besar. Tauhid pernah hidup di jantung kekristenan awal, berdiri kuat, sebelum kemudian digulung oleh gelombang politik dan kekuasaan manusia. Jejak itu tidak sepenuhnya hilang, hanya tersembunyi, menunggu saatnya untuk kembali bersuara. Seiring berjalannya waktu, arus besar sejarah mulai diarahkan oleh kekuatan politik dan agama yang saling bertaut. Di balik tembok-tembok kekaisaran Bizantium, dalam aula-aula konsili gereja yang megah, tafsir terhadap sosok Isa Al-Masih perlahan mengalami perubahan drastis. Keyakinan tauhid murni yang diajarkan oleh para pengikut awalnya mulai dipinggirkan. Kelompok Unitarian, mereka yang meyakini bahwa Isa hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan yang disembah, secara perlahan didesak keluar dari arus utama kekristenan yang sedang dibentuk ulang. Di kota Nicea pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus memanggil para pemuka gereja untuk menggelar sebuah pertemuan besar. Pertemuan ini kelak dikenal sebagai Konsili Nicea. Disinilah titik awal perubahan paling besar dalam sejarah pemahaman terhadap Isa Al-Masih. Kelompok yang meyakini keesaan Tuhan dan menolak keras konsep ketuhanan Isa menjadi pihak minoritas yang ditekan. Mereka tidak kalah dalam argumen, tetapi kalah dalam kekuatan politik. Kekaisaran tidak membutuhkan perdebatan teologis yang rumit, melainkan keseragaman keyakinan untuk menyatukan kekuasaan. Isa yang dalam ajaran Unitarian dipandang sebagai nabi dan utusan, mulai digambarkan sebagai anak Tuhan. Doktrin Trinitas secara perlahan dipaksakan menjadi kepercayaan resmi, sementara suara-suara yang menolak, seperti kelompok Arius dan para pengikutnya, dibungkam. Arius, seorang tokoh penting dalam sejarah Unitarian, dianggap sesat hanya karena ia bersikukuh menyatakan bahwa Tuhan adalah satu dan Isa adalah ciptaannya, bukan bagian darinya. Arius dan para pengikutnya diasingkan. Naskah-naskah mereka dibakar, ajaran mereka dikutuk, dan catatan sejarah tentang mereka dihapus atau diputarbalikkan. Namun jejak itu tidak benar-benar hilang. Dalam catatan-catatan Islam beberapa abad kemudian, ajaran tentang keesaan Tuhan sebagaimana dibawa para nabi terdahulu kembali disingkapkan. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 72 menegaskan, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Ayat ini menjadi titik terang bahwa sejak awal, Isa Al-Masih sendiri menyeru pada tauhid, bukan pengkultusan dirinya. Para sahabat Nabi Muhammad mencatat bagaimana Al-Quran menegaskan keberadaan sekelompok ahli kitab yang masih teguh memegang ajaran tauhid murni. Mereka bukan Yahudi yang menolak Isa, bukan pula Nasrani yang menuhankan Isa. Mereka adalah sisa-sisa pengikut ajaran asli Isa, kaum yang oleh banyak sejarawan Muslim disebut sebagai Hanifiyun dari kalangan Bani Israel. Dalam sejarah Islam, keberadaan mereka diakui. Dalam surat Al-Imran ayat 52, Allah berfirman, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, ia berkata, "Siapakah yang menjadi penolong-penolongku kepada Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Kelompok Hawariyun ini, dalam catatan Islam, adalah cerminan dari kaum Unitarian sejati. Mereka tidak pernah mengangkat Isa sebagai Tuhan. Mereka bersaksi bahwa Isa adalah utusan Allah. Namun seiring dengan berkembangnya kekuasaan Romawi, mereka menjadi kelompok yang diburu, dipaksa menyembunyikan keyakinannya, atau melarikan diri ke wilayah yang jauh dari jangkauan Bizantium. Beberapa catatan sejarah Arab kuno menyebut bahwa sebelum kerasulan Muhammad,
telah ada sisa-sisa komunitas tauhid di wilayah Jazirah Arab. Mereka bukan Yahudi, bukan pula Kristen Trinitarian. Mereka adalah kaum Nasrani yang disebut oleh para sejarawan Muslim sebagai pengikut Injil asli. Di antara kabilah Arab, pernah dikenal tokoh-tokoh Hanif yang menolak menyembah berhala, sekaligus tidak tunduk pada gereja-gereja resmi Bizantium. Mereka menjadi jembatan antara sisa ajaran Isa yang murni dan kebangkitan risalah Islam. Kisah ini semakin menarik jika kita menelusuri jejak-jejak para pengembara Nasrani dari Syam yang datang ke Mekah jauh sebelum wahyu pertama turun. Dalam Sirah Nabawiyah, diceritakan pertemuan Nabi Muhammad muda dengan seorang rahib bernama Buhaira di wilayah Busra, Syam. Buhaira, menurut riwayat sahih, bukanlah penganut Trinitas. Ia dikenal sebagai rahib yang masih memegang ajaran tauhid. Ketika ia melihat tanda kenabian pada diri Muhammad kecil, ia memperingatkan Abu Talib bahwa keponakannya akan menjadi seorang nabi besar. Riwayat ini membuka sebuah lapisan penting, bahwa Unitarianisme bukan hanya ajaran yang tertindas di Eropa, melainkan juga telah meninggalkan jejak kuat di Timur Tengah. Sisa-sisa Injil asli dibawa oleh rahib-rahib yang menolak otoritas gereja Bizantium dan melarikan diri ke padang pasir, tempat mereka bisa mempertahankan keyakinan tauhid mereka dengan bebas. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kabilah Arab, dan sebagian lainnya menyepi dalam biara-biara terpencil. Jika kita membuka lagi catatan sejarah awal Islam, akan tampak bahwa banyak dari orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Islam adalah mereka yang telah lama mendengar nubuat tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Dalam surat As-Saff ayat 6, Al-Quran mencatat ucapan Isa, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ini bukan sekadar ayat keagamaan, melainkan bukti bahwa pesan tentang kedatangan nabi terakhir telah lama menjadi pengetahuan rahasia di kalangan kelompok Nasrani Unitarian yang tidak tunduk pada gereja. Bukti lainnya dapat ditelusuri dari keberadaan para rahib seperti Waraqah bin Naufal, seorang tokoh Nasrani Arab yang dikenal menolak Trinitas. Ia adalah sepupu Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad. Waraqah memahami Injil dalam bahasa aslinya dan tidak menganggap Isa sebagai Tuhan. Ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, Waraqah langsung mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad adalah malaikat Jibril, malaikat yang sama yang datang kepada para nabi sebelumnya. Pengakuan ini bukanlah pengakuan sembarangan. Ia adalah representasi dari pengetahuan rahasia yang diwariskan secara turun-temurun oleh kaum Unitarian. Pola yang sama juga ditemukan di Yatsrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di sana hidup komunitas Yahudi dan Nasrani Unitarian yang telah lama menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka mengenal tanda-tanda kenabian sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab mereka. Sebagian dari mereka akhirnya masuk Islam, sebagian lainnya tetap menyembunyikan keyakinannya, dan ada pula yang terus hidup sebagai kaum ahli kitab. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Ibnu Jarir At-Tabari mencatat bagaimana kaum ahli kitab ini tidak semuanya menolak Islam. Sebagian justru melihat risalah Muhammad sebagai lanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Bagi mereka, Islam bukan agama baru, melainkan puncak dari rangkaian risalah tauhid sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa Al-Masih. Dalam konteks ini, jejak Kristen Unitarian menjadi sangat penting. Mereka adalah mata rantai sejarah yang menjembatani masa kenabian Isa dan Muhammad. Namun karena sejarah dunia ditulis oleh kekuatan besar, baik Kekaisaran Romawi maupun kekuatan gereja abad pertengahan, kisah mereka disembunyikan, diputarbalikkan, atau dilenyapkan sama sekali. Naskah-naskah Injil asli, menurut catatan sebagian ulama, pernah tersimpan di tangan segelintir rahib yang tidak tunduk pada gereja Roma. Sebagian kecil dari mereka kemudian hidup berdampingan dengan umat Islam setelah penaklukan Syam dan Yerusalem di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Para rahib Unitarian ini tidak diperangi, bahkan diberi perlindungan sebagai ahli kitab karena ajaran mereka tentang keesaan Tuhan selaras dengan tauhid Islam. Kita juga menemukan petunjuk kuat dari perjanjian Umar bin Khattab dengan penduduk Ailia, Yerusalem. Dalam perjanjian itu, umat Kristen dijamin kebebasan beribadah, tetapi tidak disebutkan pemaksaan untuk mengikuti doktrin gereja Roma. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, komunitas Kristen tidak tunggal, ada kelompok yang setia pada doktrin Trinitas, dan ada pula kelompok Unitarian
yang masih hidup berdampingan dengan umat Islam. Jejak-jejak ini diperkuat oleh fakta arkeologis dan manuskrip kuno. Di beberapa biara di Timur Tengah ditemukan manuskrip Injil dalam bahasa Suryani dan Ibrani yang tidak memuat doktrin Trinitas secara eksplisit. Sebagian dari manuskrip itu hanya menyebut Isa sebagai Rasul Allah, persis seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Manuskrip-manuskrip ini bertahan bukan karena dilindungi kekaisaran, melainkan karena disembunyikan oleh kelompok kecil yang tidak pernah tunduk pada otoritas gereja besar. Sejarah yang jarang dibicarakan ini membuka tabir bahwa ajaran Tauhid bukanlah sesuatu yang asing dalam dunia Nasrani awal. Ia bukan ide baru dari Islam, melainkan warisan langsung dari ajaran Isa Al-Masih. Ketika Islam datang, ia bukan menghancurkan warisan tersebut, tetapi menyempurnakannya dan mengembalikan kepada bentuk asalnya. Namun, bagi gereja besar yang telah mengukuhkan Trinitas sebagai dogma, keberadaan kelompok Unitarian adalah ancaman serius. Maka perburuan, penghapusan manuskrip, penyesatan tokoh, dan pelabelan bidah dilakukan secara sistematis selama berabad-abad. Yang lebih menarik lagi, sejumlah sejarawan barat modern mulai mengakui bahwa doktrin Trinitas bukan ajaran Isa, melainkan hasil kompromi politik dan teologis yang muncul setelah kematiannya. Dalam catatan sejarah gereja awal, Konsili Nicea hanyalah satu dari serangkaian upaya panjang untuk menyeragamkan keyakinan. Padahal sebelum konsili itu, kepercayaan Unitarian justru jauh lebih luas. Dengan demikian, jika ditelusuri secara jujur, sejarah Kristen Unitarian bukan sekadar catatan kecil, melainkan arus besar yang pernah mendominasi keyakinan awal para pengikut Isa. Islam datang bukan untuk menciptakan keyakinan baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan Tauhid yang telah dibawa semua nabi. Dan jejak-jejak itu, dari biara-biara sunyi di Syam, manuskrip-manuskrip rahasia di padang pasir, hingga dialog-dialog para rahib dengan Nabi Muhammad, menjadi bukti hidup bahwa sejarah tidak pernah sepenuhnya bisa dihapus. Ia hanya ditutup rapat, menunggu waktu untuk dibuka kembali oleh mereka yang mau mencari kebenaran dengan jujur dan sabar. Dalam catatan sejarah Islam, salah satu periode paling penting dalam terungkapnya kembali jejak Unitarian adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika Yerusalem ditaklukkan oleh pasukan Islam pada tahun 638 Masehi, kota itu bukan hanya sebuah pusat keagamaan, tetapi juga simpul pertemuan berbagai aliran Kristen. Di balik dinding-dinding batu kota suci itu, tersimpan beragam kelompok yang tidak sejalan dengan doktrin resmi gereja Bizantium. Di antara mereka adalah kelompok yang menolak Trinitas. Mereka inilah para Unitarian yang masih bertahan dalam kesunyian dan bayang-bayang tekanan. Gereja perjanjian yang dibuat Umar dengan penduduk Aelia, Yerusalem, menjadi titik terang. Dalam dokumen yang tercatat oleh banyak ahli sejarah Muslim, Umar memberikan jaminan kebebasan beragama kepada umat Kristen. Namun yang menarik, tidak ada satupun dalam perjanjian itu yang menyebut bahwa umat Kristen di sana harus mengikuti doktrin gereja Roma atau Konstantinopel. Ini bukan kebetulan, sebab pada masa itu, banyak kelompok Nasrani di Yerusalem bukan penganut Trinitas, melainkan penganut Tauhid murni yang lebih dekat kepada ajaran Isa yang asli. Mereka hidup berdampingan secara damai di bawah pemerintahan Islam, sebuah hal yang sebelumnya mustahil di bawah tekanan Bizantium. Para ahli sejarah Islam seperti Al-Baladzuri dalam kitab Futuh Al-Buldan menulis bahwa ketika Umar tiba di Yerusalem, ia menolak salat di dalam gereja Makam Kudus bukan karena kebencian, tetapi untuk menjaga tempat itu tetap menjadi rumah ibadah mereka. Tindakan Umar ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman kelompok Nasrani yang ada saat itu. Banyak dari kelompok tersebut bukan bagian dari gereja resmi, melainkan kelompok kecil yang mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan hanyalah satu. Dalam suasana damai ini, mereka untuk pertama kalinya bebas menjalankan keyakinan mereka tanpa penganiayaan. Jejak ajaran Unitarian juga muncul dalam hubungan Islam dengan para rahib dan biarawan di wilayah Syam dan Mesir. Ketika pasukan Islam memasuki Mesir, mereka mendapati komunitas Koptik yang telah lama ditekan oleh Bizantium. Kaum Koptik ini bukan Trinitarian murni seperti gereja Roma, mereka memiliki pandangan yang lebih dekat pada keesaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kekuasaan Islam datang, mereka tidak memandangnya sebagai musuh, melainkan sebagai peluang untuk terbebas dari tekanan gereja kekaisaran. Para sejarawan mencatat bahwa banyak dari mereka memilih hidup damai di bawah pemerintahan Islam daripada tunduk pada gereja Bizantium. Perlu dicatat bahwa Islam tidak pernah memaksa kelompok-kelompok Unitarian ini untuk meninggalkan ajaran mereka. Sebaliknya, mereka dilindungi sebagai ahli kitab.
Perlindungan ini bukan hanya bentuk toleransi, tetapi juga pengakuan terhadap garis tauhid yang masih mereka pegang. Di masa inilah banyak manuskrip kuno mereka yang sebelumnya disembunyikan mulai keluar ke permukaan. Sebagian diterjemahkan, sebagian tetap disimpan dalam bahasa Suryani, Ibrani, dan Koptik. Penemuan manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian menjadi perhatian besar di abad-abad berikutnya, sebenarnya telah dimulai pada masa awal Islam. Para ulama, terutama mereka yang menguasai bahasa-bahasa kitab suci terdahulu, seringkali berdialog langsung dengan para rahib. Dalam catatan tafsir Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari, disebutkan bagaimana sebagian ahli kitab di Syam dan Yaman mengenali tanda-tanda kerasulan Muhammad dari kitab mereka. Mereka bukan sembarang rahib. Mereka adalah pewaris keyakinan Unitarian, yang sejak lama menanti datangnya Nabi terakhir. Salah satu kisah penting yang memperkuat hal ini adalah kisah Salman Al-Farisi. Ia lahir sebagai Majusi di Persia, tetapi kemudian meninggalkan keyakinan lamanya dan berguru kepada beberapa rahib Nasrani Unitarian. Dalam riwayat yang sahih, Salman menceritakan bagaimana ia berpindah dari satu rahib ke rahib lain, dari Mosul ke Nasibin, lalu ke Amuriyah. Setiap kali gurunya wafat, ia mencari yang lain. Semua rahib yang ia temui sama-sama mengajarkan tauhid dan menolak doktrin Trinitas. Mereka juga memberitahunya bahwa Nabi terakhir akan muncul di tanah Arab. Ketika akhirnya Salman mendengar tentang Nabi Muhammad, ia pun mengenali kebenaran itu dan masuk Islam. Kisah Salman bukan sekadar kisah pribadi, tetapi gambaran nyata tentang rantai pengetahuan rahasia yang dijaga kelompok Unitarian. Ajaran tentang Nabi terakhir, tentang tauhid, tentang keaslian pesan Isa, bukanlah sesuatu yang hilang sepenuhnya, hanya disembunyikan dari dunia luas oleh tekanan gereja. Kelompok seperti para guru Salman adalah saksi bahwa ajaran Tauhid Isa bertahan hidup dalam ruang-ruang kecil, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Jejak lain juga ditemukan dalam sejarah penaklukan Andalusia pada abad ke-8 Masehi. Ketika pasukan Islam tiba di semenanjung Iberia, mereka tidak hanya bertemu dengan kerajaan Katolik, tetapi juga dengan kelompok-kelompok Nasrani yang telah lama berselisih dengan gereja Roma. Sebagian dari mereka memiliki ajaran yang mirip dengan Unitarianisme, menolak Trinitas dan menganggap Isa sebagai manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dalam suasana kekuasaan Islam yang memberikan kebebasan beragama, kelompok-kelompok ini kembali mendapatkan ruang hidup. Para ulama Andalusia banyak mencatat dialog-dialog keagamaan antara umat Islam dan kaum Nasrani yang tidak sejalan dengan Vatikan. Diskusi mereka bukan perdebatan kosong, melainkan pengungkapan catatan-catatan kuno yang selama berabad-abad disembunyikan. Banyak sarjana Muslim yang kemudian mendalami bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani untuk mempelajari Injil-Injil awal. Hasilnya mencengangkan. Mereka menemukan banyak kesamaan antara ajaran Isa dalam Injil awal dan ajaran Islam. Isa dalam Injil awal tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ia selalu meruyut kepada Allah sebagai Tuhannya dan Tuhan seluruh manusia. Sebagai contoh, dalam Injil Yohanes 17:3 tercatat ucapan Isa, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kalimat ini sejalan dengan tauhid Islam. Isa menyebut Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan dirinya sebagai utusan. Kutipan seperti ini merupakan salah satu alasan mengapa para Unitarian di Eropa kelak mulai muncul kembali di masa reformasi. Namun jauh sebelum reformasi Eropa, Islam telah menjadi benteng bagi sisa-sisa pemahaman Unitarian ini. Ketika Vatikan memperluas pengaruhnya dan menekan siapapun yang berbeda, dunia Islam justru menjadi tempat perlindungan bagi berbagai kelompok Kristen non-Trinitarian. Ini bukan teori konspirasi, melainkan fakta sejarah yang didukung berbagai catatan dari ahli sejarah Muslim dan Barat. Banyak gereja kecil di wilayah Islam yang dibiarkan hidup, bahkan ada yang dilindungi secara resmi. Disinilah muncul pertanyaan besar. Jika ajaran Trinitas adalah satu-satunya bentuk kekristenan yang asli, mengapa begitu banyak kelompok Kristen awal yang menolaknya? Mengapa ajaran Unitarian begitu kuat jejaknya di luar struktur resmi gereja? Mengapa pula Islam, agama yang datang berabad-abad setelah Isa, justru selaras dengan ajaran Unitarianisme ini? Jawabannya terletak pada akar sejarah yang berusaha dikubur oleh kekuatan politik keagamaan. Gereja Roma tidak hanya membentuk dogma, tetapi juga mengontrol narasi sejarah. Mereka menghapus naskah, menyeleksi kitab, dan memaksakan satu tafsir sebagai satu-satunya kebenaran. Konsili demi konsili dibuat, bukan untuk mencari kebenaran spiritual,
tetapi untuk menyeragamkan keyakinan dan memperkuat otoritas kekuasaan gereja atas umat. Namun Islam datang sebagai gelombang besar yang membongkar kembali lapisan-lapisan sejarah itu. Al-Quran tidak hanya mengoreksi keyakinan yang menyimpang, tetapi juga menegaskan kembali keberadaan kelompok ahli kitab yang beriman dengan benar. Dalam surat Ali Imran ayat 113-114, Allah berfirman, "Di antara ahli kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari sambil bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta bersegera dalam kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh." Ayat ini menggambarkan keberadaan kelompok Unitarian sejati, golongan ahli kitab yang tidak tersesat dalam Trinitas. Mereka membaca ayat-ayat Allah yang asli, beriman kepada Tuhan yang satu, dan tidak menyembah Isa sebagai Tuhan. Mereka bukan sekadar sisa sejarah, tetapi mata rantai yang menghubungkan risalah Isa dengan risalah Muhammad. Jejak Kristen Unitarian tidak hanya berada di Yerusalem, Syam, atau Andalusia. Dalam catatan sejarah Islam, jejak ini juga sampai ke wilayah Asia Tengah dan Afrika Utara. Para pedagang dan ulama Muslim menemukan komunitas-komunitas kecil yang menyimpan ajaran Injil awal dalam bentuk manuskrip. Mereka hidup terpisah dari gereja resmi, menjaga ajaran mereka dari generasi ke generasi secara diam-diam. Di Afrika Utara, beberapa kelompok Nasrani awal bahkan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim selama berabad-abad. Mereka tidak pernah ikut dalam konflik agama besar, karena keyakinan mereka tentang keesaan Tuhan membuat mereka lebih mudah menerima keberadaan Islam. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ajaran Islam terasa familiar bagi mereka. Jejak itu semakin jelas ketika kita menyadari bahwa Islam tidak datang membawa konsep Tuhan yang asing. Ia datang membawa kembali suara asli dari para nabi. Suara itulah yang juga dipegang teguh oleh kelompok Unitarian. Suara tauhid yang tidak pernah benar-benar padam, meski berusaha dipadamkan oleh kekuatan besar sejarah. Dan dari balik naskah-naskah yang hampir dilenyapkan, dari biara-biara yang sunyi, dari pertemuan rahasia para rahib yang menolak tunduk pada otoritas gereja, dari riwayat-riwayat sahih para sahabat Nabi, dari lembaran Al-Quran yang menguak kebenaran, jejak itu kembali muncul, membentuk sebuah garis yang tidak pernah terputus sejak Isa hingga Muhammad. Jejak yang nyaris dihapus, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kekuasaan gereja Roma terus menguat di Eropa, tekanan terhadap kelompok-kelompok Unitarian semakin keras. Gereja menyadari bahwa eksistensi mereka adalah ancaman langsung terhadap fondasi doktrin Trinitas. Ajaran bahwa Isa bukan Tuhan melainkan hanya utusan, melemahkan otoritas gereja yang membangun seluruh struktur kekuasaannya di atas keilahian Isa. Maka dimulailah sebuah masa panjang yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai pembungkaman teologis terbesar dalam sejarah Eropa. Setelah Konsili Nicea, persekusi terhadap kaum Arius dan kelompok yang sepaham dengan mereka menjadi sistematis. Ajaran mereka disebut bidah, buku-buku mereka dibakar, dan pengikutnya diusir atau dihukum. Namun penghapusan ini tidak sepenuhnya berhasil. Dalam catatan-catatan kuno, banyak kelompok Unitarian melarikan diri keluar kekuasaan Kekaisaran Romawi, menyebar ke wilayah Levant, Afrika Utara, Asia Kecil, dan Jazirah Arab. Jejak migrasi ini menjadi mata rantai penting yang menghubungkan keberadaan mereka dengan masa awal Islam. Di banyak wilayah Timur Tengah, kelompok ini hidup secara tertutup. Mereka membangun komunitas kecil, menyembunyikan kitab-kitab mereka dari gereja, dan mempertahankan ajaran tauhid dalam lingkaran terbatas. Tidak ada catatan resmi dari gereja mengenai mereka, bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena gereja sengaja menghapus keberadaannya. Namun catatan Islam, baik dari Al-Quran maupun hadits dan literatur para sejarawan Muslim, menyimpan fragmen yang saling mengait dan menguatkan keberadaan mereka. Salah satu fragmen penting terdapat dalam kisah Waraqah bin Naufal. Ia bukan sekadar seorang Nasrani Arab, tetapi salah satu dari sedikit orang di Jazirah Arab yang memahami kitab Injil dalam bahasa aslinya. Ia tidak mengajarkan Trinitas, tidak pula menyembah Isa. Ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Waraqah langsung mengenali tanda kenabian itu. Ia berkata kepada Khadijah, "Sesungguhnya yang datang kepadanya adalah Namus, malaikat Jibril, yang juga datang kepada Musa." Ucapan Waraqah bukan pengakuan kosong. Ia datang dari pengetahuan yang disimpan turun-temurun oleh kelompok kecil Nasrani Unitarian yang tidak pernah tunduk pada Vatikan maupun Bizantium. Pengetahuan seperti ini tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang Nasrani biasa di Jazirah Arab saat itu.
Mayoritas orang Arab tidak mengenal detail ajaran Injil, apalagi nubuatan kenabian. Fakta bahwa Waraqah menguasai naskah Injil asli menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Unitarian ini masih aktif, meneruskan ajaran Isa dalam bentuk aslinya jauh dari perubahan gereja. Sosok lain yang menunjukkan keterhubungan ini adalah Salman Al-Farisi. Dalam riwayat panjangnya, Salman menempuh perjalanan spiritual yang tidak biasa. Ia meninggalkan agama Majusi Persia, lalu belajar kepada beberapa rahib Unitarian. Dalam setiap perjalanannya, para rahib itu menyampaikan nubuat yang sama, tentang seorang nabi terakhir dari tanah Arab. Menariknya, para rahib tersebut tidak mengajarkan konsep Trinitas sama sekali. Mereka menyembah Tuhan yang satu dan memandang Isa sebagai utusan Allah. Ketika Salman akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengenali tanda-tanda yang pernah diceritakan para rahib, ia pun beriman tanpa ragu. Kisah Salman Al-Farisi menjadi bukti bahwa ajaran Tauhid Isa tidak pernah benar-benar punah. Ia hidup di jalur rahasia, dijaga oleh kelompok-kelompok kecil yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penganiayaan gereja. Ajaran mereka selaras dengan Islam bahkan sebelum Islam datang. Karena itulah banyak dari mereka menyambut kedatangan Islam sebagai kebenaran yang telah lama mereka nantikan. Jejak kelompok Unitarian juga dapat dilacak melalui interaksi Islam dengan penduduk Syam. Ketika pasukan Islam menaklukkan wilayah ini, mereka tidak menghadapi perlawanan besar dari sebagian kelompok Nasrani. Banyak dari mereka justru menyambut kekuasaan Islam karena merasa lebih aman di bawah pemerintahan Muslim daripada di bawah tekanan Bizantium. Para sejarawan Islam mencatat bahwa mereka merasa lebih dekat dengan Islam secara teologis dibanding dengan gereja resmi. Mereka memandang Islam bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kembalinya ajaran Tauhid yang telah lama mereka yakini. Hal ini juga diperkuat oleh isi Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 82, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang sikap sosial, melainkan menyiratkan bahwa ada kelompok Nasrani tertentu yang memiliki kedekatan keyakinan dengan Islam. Kelompok itulah para Unitarian yang masih setia pada ajaran Tauhid. Dalam sejarah Islam awal, kelompok-kelompok ini bahkan mendapatkan perlindungan resmi sebagai ahli kitab. Mereka tidak diwajibkan masuk Islam, tidak dipaksa meninggalkan keyakinan mereka, dan dibiarkan hidup berdampingan. Di banyak kota, gereja-gereja mereka tetap berdiri, meski gereja-gereja itu bukan bagian dari struktur Trinitarian Roma. Islam memberikan mereka ruang yang selama berabad-abad dirampas oleh gereja. Penemuan naskah-naskah kuno yang tersebar di timur tengah juga menguatkan gambaran ini. Dalam biara-biara terpencil di gurun Suriah, Palestina, dan Mesir, ditemukan Injil dalam bahasa Ibrani dan Suryani yang tidak memuat dogma Trinitas. Naskah-naskah itu menyebut Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Banyak di antaranya juga mencatat nubuatan tentang nabi terakhir, sesuatu yang dihapus dari Injil resmi setelah konsili. Para rahib Unitarian menyimpan naskah-naskah ini dengan penuh kerahasiaan, menyalinnya dengan tangan selama berabad-abad, menolak untuk tunduk pada gereja Roma. Salah satu penemuan penting adalah kumpulan manuskrip dari Qumran di dekat Laut Mati, yang meskipun ditemukan jauh setelah masa awal Islam, menunjukkan adanya kelompok keagamaan yang memegang tafsir kitab suci yang berbeda dari arus utama Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini diyakini memiliki kesamaan pola keyakinan dengan kaum Unitarian awal. Meskipun penemuan Qumran tidak langsung membuktikan eksistensi Unitarian pada masa Islam, temuan ini memperlihatkan bahwa di sekitar Tanah Suci, ada banyak varian ajaran keagamaan yang menekankan Tauhid, bukan Trinitas. Fakta ini membuat banyak peneliti modern heran. Mengapa ajaran Unitarian begitu konsisten muncul di berbagai wilayah, dari Yerusalem hingga Persia, dari Mesir hingga Andalusia, padahal gereja resmi berusaha keras menghapusnya? Jawabannya sederhana. Karena ajaran itu adalah ajaran Isa yang asli. Ajaran yang sejalan dengan risalah para nabi terdahulu. Ajaran yang pada akhirnya dikonfirmasi dan diperkuat oleh Islam. Dalam perjalanannya, jejak Unitarian juga beresonansi dengan para ulama besar Islam.
Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa Isa tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan dirinya. Mereka merujuk pada banyak ayat Al-Quran yang dengan jelas menolak Trinitas dan menegaskan keesaan Allah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 116, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku.'" Jawaban Isa ini menjadi pembuktian yang sangat kuat bahwa doktrin Trinitas tidak berasal dari dirinya. Ayat ini bukan sekadar bantahan terhadap teologi Trinitas, tetapi juga pengingat bahwa ada kelompok Nasrani yang sejak awal memahami kebenaran ini. Kelompok itu, para Unitarian, menyembah Tuhan yang satu. Mereka tahu Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Maka ketika Islam datang, banyak dari mereka tidak merasa asing. Islam bukan ancaman bagi mereka, melainkan kebenaran yang mereka kenal sejak lama. Dari titik inilah sejarah mulai membentuk simpul yang jarang dibicarakan. Ketika Eropa memasuki masa kegelapan intelektual karena kontrol gereja yang begitu ketat, dunia Islam justru menjadi tempat di mana berbagai tradisi keagamaan hidup berdampingan. Sementara Vatikan menekan kelompok-kelompok Unitarian di Eropa, Islam justru memberi mereka tempat untuk bertahan hidup. Biara-biara mereka tetap berdiri, kitab-kitab mereka disalin ulang, dan sebagian pemikiran mereka bahkan berinteraksi dengan para ulama Muslim. Dan inilah salah satu rahasia besar sejarah yang jarang diungkap. Banyak ajaran Unitarian bertahan bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena naungan dunia Islam yang memberikan mereka ruang bernapas. Jika bukan karena interaksi ini, ajaran Unitarian kemungkinan besar sudah benar-benar lenyap dari permukaan sejarah. Seiring waktu, ajaran Unitarian terus mengalir dalam saluran-saluran kecil, menyelinap di antara arus besar Trinitas. Mereka tidak lagi muncul sebagai kekuatan besar, tetapi tetap bertahan. Dalam sunyi, mereka menyimpan naskah, menjaga doa, menyampaikan pesan tauhid dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka menunggu saat ketika dunia akan kembali membuka lembaran-lembaran lama. Saat ketika suara tauhid Isa yang lama ditutup akan kembali terdengar. Saat ketika jejak yang hampir dihapus itu akhirnya ditemukan lagi, dan sejarah harus dihadapkan pada kebenaran yang telah lama dikubur. Keheningan ruang bawah tanah kuno itu seperti menyimpan bisikan masa lalu. Sejarah yang selama berabad-abad terkubur pelan-pelan mulai membisikkan kebenarannya. Dalam catatan-catatan tua yang nyaris hilang, dalam laporan pengembara Muslim awal, serta dalam kesaksian beberapa penulis Kristen Timur, ada satu jejak yang sangat berbeda dari doktrin Kristen yang dikenal dunia Barat sekarang. Jejak itu milik sebuah golongan tua, para pengikut ajaran Tauhid murni yang disebut Unitarian, kelompok yang meyakini bahwa Tuhan hanyalah satu, bukan tiga dalam satu. Mereka bukan sekadar gerakan kecil. Dalam abad-abad awal, ajaran ini diyakini oleh banyak komunitas Kristen Timur, termasuk di wilayah Syam, Mesir, bahkan sampai Jazirah Arab. Nama-nama seperti Ebionit, Nazaren, dan Ahlul Injil sering muncul dalam catatan sejarah Islam awal. Dalam banyak riwayat sahih, Rasulullah Muhammad sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok Kristen yang tidak menyembah Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi utusan Allah. Mereka mengenal Injil sebagai petunjuk, bukan sebagai kitab yang mengangkat Isa menjadi sosok ketuhanan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah dengan sangat tegas menyampaikan, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Ayat ini bukan hanya penegasan teologis, tapi juga sekaligus cermin atas realitas perpecahan di dalam tubuh gereja awal. Kelompok Unitarian melihat Isa sebagai manusia pilihan dan nabi besar, bukan Tuhan. Ajaran mereka mendekati prinsip-prinsip Islam Tauhid, bahkan sebelum Islam diturunkan. Banyak dari mereka yang percaya pada wahyu, berpuasa, beribadah dengan sujud, dan menolak penyembahan kepada Isa. Mereka menolak doktrin Trinitas yang kelak menjadi fondasi gereja Roma. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Baghdadi, dan Al-Yaqubi mencatat keberadaan komunitas-komunitas Kristen
yang masih menjaga ajaran tauhid di kawasan Timur Tengah sebelum dan sesudah kerasulan Muhammad. Mereka menyebut kelompok ini sebagai Ahlul Injil yang tidak menyekutukan Allah. Sebagian besar kelompok ini hidup di daerah-daerah yang jauh dari pusat gereja, Roma. Mereka lebih dekat dengan bangsa Arab secara budaya dan bahasa. Tidak sedikit dari mereka akhirnya menerima Islam ketika Rasulullah datang membawa risalah kenabian terakhir. Namun, dunia barat kemudian membalik narasi sejarah ini. Dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi, para pemuka gereja di bawah tekanan politik Kaisar Konstantinus memutuskan doktrin resmi gereja. Yesus adalah Tuhan, satu dalam hakikat dengan Bapa. Maka ajaran Unitarian mulai ditekan, dianggap sesat, dan perlahan disingkirkan. Para pemuka mereka dipaksa menarik ajarannya atau dihukum mati. Buku-buku mereka dibakar. Injil-injil non-kanonik dilarang. Nama-nama tokoh Unitarian dihapus dari catatan sejarah resmi gereja. Catatan-catatan Muslim abad pertengahan menjadi saksi tak langsung dari kepunahan pelan tapi pasti itu. Ketika para khalifah dan ulama melakukan perjalanan ke wilayah Bizantium dan Syam, mereka mendapati bahwa sisa-sisa kelompok Unitarian masih hidup tersembunyi. Mereka hidup di desa-desa terpencil, menjaga ajaran lama tentang Tuhan yang esa. Banyak dari mereka mengakui bahwa ajaran Muhammad tidak asing bagi mereka. Kalimat la ilaha illallah bagi mereka bukan sesuatu yang baru. Mereka mengenal Tuhan yang satu sejak dahulu. Riwayat Syahih dari sahabat Nabi menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal, sosok yang meneguhkan kenabian Muhammad, pada masa awalnya adalah seorang yang meyakini Tuhan, yang esa dan menolak penyembahan Isa sebagai Tuhan. Ia memahami bahasa Ibrani dan Injil asli, dan ia bukan bagian dari gereja Trinitarian. Ia adalah saksi hidup bahwa Unitarian pernah ada dan pernah kuat. Di tengah tekanan politik dan dominasi Roma, Unitarian tidak punya kekuatan militer, namun jejak mereka tidak hilang seluruhnya. Para penulis Muslim Andalusia kemudian mencatat bahwa sebagian besar bangsa Arab Nasrani pra-Islam adalah Unitarian. Mereka mengenal Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan. Mereka menanti kedatangan Nabi akhir zaman, sebagaimana disebut dalam kitab mereka, dan banyak di antara mereka masuk Islam begitu mendengar seruan Tauhid Muhammad. Ironinya, catatan semacam ini nyaris tidak disebut dalam buku-buku sejarah Barat modern. Nama Unitarian lebih sering diasosiasikan dengan gerakan abad ke-16, padahal akar mereka jauh lebih dalam, ribuan tahun sebelum reformasi. Dalam catatan Muslim, Unitarian bukan gerakan baru, melainkan sisa asli ajaran Isa yang belum terdistorsi. Jejak lain muncul dari naskah-naskah yang ditemukan di gua-gua sekitar Laut Mati, dikenal sebagai Gulungan Laut Mati. Meskipun tidak semua isi naskah ini secara langsung membicarakan Isa, namun banyak ahli sejarah Islam yang melihat bahwa ajaran yang termuat dalam teks-teks itu mencerminkan Tauhid Bani Israel, bukan Trinitas. Kaum Esseni, Nazaren, dan Ebionit sering dikaitkan dengan tradisi ini. Dalam pandangan beberapa ulama tafsir, ini adalah kelompok yang masih berpegang pada ajaran asli Nabi Isa dan para nabi sebelumnya. Ajaran Unitarian juga tercermin dalam cara mereka beribadah. Dalam banyak catatan, mereka sujud dalam doa, menghadap ke arah tertentu, menyucikan diri sebelum ibadah, dan menghindari penggambaran Tuhan dalam bentuk patung atau lukisan. Semua ini sangat dekat dengan cara beribadah umat Islam. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa beliau diutus bukan untuk menghapus ajaran para nabi sebelumnya, melainkan untuk menyempurnakannya. Di berbagai kota tua, termasuk Damaskus, Basra, dan Alexandria, para ulama Muslim menemukan sisa-sisa manuskrip Injil dalam bahasa asli. Sebagian naskah itu tidak menyebut Isa sebagai Tuhan. Sebaliknya, mereka menyebutnya sebagai Al-Masih utusan Allah, seorang nabi yang mengabarkan kedatangan Rasul terakhir. Hal ini selaras dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Ayat ini bukan sekadar ajaran agama. Ini adalah potongan sejarah. Ia memberi petunjuk bahwa ajaran Isa dan Unitarian tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan mata rantai kenabian. Mereka adalah jembatan antara ajaran Musa dan Muhammad. Namun, sejarah ditulis oleh pemenang. Ketika gereja Roma berkuasa, kisah Unitarian dihapus dari naskah resmi. Nama-nama mereka dihapus, kitab mereka dibakar, dan sejarahnya dipelintir. Unitarian dianggap pemberontak, bid'ah, dan pengkhianat. Sementara itu, dunia Islam mencatat mereka secara jujur
sebagai kelompok Ahlul Injil yang mengenal tauhid. Sebagian kecil jejak itu bertahan dalam bentuk-bentuk yang samar, simbol-simbol, sisa gereja tua, dan pengakuan lisan di desa-desa terpencil. Ketika Islam mulai menyebar ke wilayah Syam dan Mesir, banyak Unitarian menerima Islam tanpa perlawanan. Bagi mereka, Islam bukan agama asing. Islam adalah kelanjutan dari keyakinan mereka. Hibri hanya berpindah dari satu risalah, tauhid ke risalah tauhid yang disempurnakan. Di antara fakta-fakta mencengangkan, yang jarang diungkap adalah bahwa sebagian besar pengikut awal Islam di luar Jazirah Arab bukanlah pagan, melainkan kelompok Kristen Unitarian yang menanti seorang nabi terakhir. Ketika mereka mendengar berita tentang Muhammad, mereka mengenali tanda-tanda kenabian sebagaimana disebut dalam kitab mereka. Hal ini terekam dalam berbagai riwayat sahih dan catatan penaklukan Islam awal. Banyak gereja Unitarian kuno diubah menjadi masjid, bukan karena perampasan paksa, tapi karena umatnya sendiri masuk Islam. Di banyak tempat, lonceng gereja digantikan oleh azan bukan lewat peperangan besar, tapi karena kesamaan keyakinan dasar, Tuhan itu satu, dan Isa bukan Tuhan. Para khalifah awal memahami keberadaan kelompok ini. Khalifah Umar bin Khattab ketika memasuki Yerusalem, tidak menghancurkan gereja mereka. Ia melindungi mereka, memberi jaminan keamanan, dan menegaskan kebebasan beragama. Unitarian hidup berdampingan dengan Muslim, meskipun di bawah otoritas Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka diakui dan dihormati. Namun dalam catatan sejarah modern yang ditulis Barat, babak ini jarang dibahas. Seolah-olah Kristen selalu identik dengan Trinitas, padahal jejak Unitarian jauh lebih tua dan lebih dekat dengan ajaran Isa yang asli. Dunia Islam menyimpan banyak catatan mengenai ini, tetapi naskah-naskah itu tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan klasik yang jarang disentuh. Di antara naskah yang sering disebut para ulama klasik adalah manuskrip Injil dalam bahasa Suryani, Ibrani, dan Koptik yang masih mempertahankan ajaran tauhid. Dalam beberapa catatan, Injil ini menyebut Ahmad atau Nabi terakhir secara samar tapi jelas. Para rahib Unitarian memahami isyarat itu. Karena itulah banyak dari mereka menerima Islam tanpa ragu. Semakin dalam kita menyelam ke lorong sejarah ini, semakin jelas bahwa Unitarian bukan gerakan kecil yang tak berarti. Mereka adalah sisa-sisa ajaran murni yang menjadi jembatan antara Isa dan Muhammad. Mereka adalah saksi bisu bagaimana ajaran tauhid berusaha bertahan di tengah tekanan politik dan perubahan doktrin gereja. Namun, tekanan kekaisaran Roma, manipulasi konsili gereja, serta pembakaran naskah membuat jejak mereka hampir hilang dari sejarah resmi. Mereka hanya bertahan dalam riwayat Islam, sisa manuskrip Timur, dan ingatan kecil di pinggiran peradaban. Jejak mereka tidak hilang, hanya terkubur dalam waktu yang panjang. Dalam arsip-arsip tua dan catatan ulama klasik, kisah itu menunggu untuk diungkap kembali. Namun setiap lapisan sejarah, meski tertimbun sedalam apapun, tidak akan selamanya tersembunyi. Setiap naskah yang pernah disembunyikan, setiap saksi yang terpinggirkan, dan setiap ajaran yang ditekan, suatu saat akan menemukan jalannya untuk muncul kembali ke permukaan. Jejak Kristen Unitarian adalah salah satu contohnya. Selama berabad-abad, mereka nyaris terhapus dari catatan resmi dunia barat. Namun, jejak-jejak kecil dalam riwayat Islam, laporan perjalanan ulama, dan sisa manuskrip kuno yang lolos dari pembakaran justru menjadi saksi yang tak dapat dibantah. Bila ditelusuri dengan jujur, jejak itu menyatu dalam perjalanan sejarah Islam. Ketika Islam mulai menyebar ke Syam, Mesir, dan Persia, kelompok Unitarian menyambut risalah Nabi Muhammad dengan keterbukaan. Mereka melihat kebenaran yang pernah mereka dengar dari Injil asli. Mereka mengenali sosok Nabi terakhir yang pernah disebut oleh Isa Al-Masih. Maka ribuan dari mereka masuk Islam bukan karena paksaan pedang, melainkan karena kesadaran tauhid. Peralihan itu tidak seperti benturan dua keyakinan yang asing satu sama lain. Ia lebih menyerupai dua cabang sungai yang kembali bertemu di muara yang sama. Dalam berbagai sumber klasik Islam, seperti karya Ibnu Katsir, Al-Yaqubi, dan Al-Tabari, disebutkan bahwa kelompok Ahlul Injil yang masih memegang tauhid menerima Islam dengan lapang. Mereka memahami bahwa ajaran Muhammad bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari wahyu sebelumnya. Mereka menyebutnya sebagai penyempurna jalan para nabi. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak gereja Unitarian beralih menjadi tempat ibadah Muslim dengan persetujuan pemeluknya sendiri. Fenomena ini hampir tidak ditemukan dalam sejarah konfrontasi agama lain di dunia. Jejak teologisnya pun tak bisa diabaikan. Jika kita menelusuri ajaran Unitarian kuno, ada kesamaan yang sangat mencolok dengan Islam.
Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah Esa, Isa adalah Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Mereka melakukan ibadah dengan sujud, menyucikan diri sebelum berdoa, menjauhi penggambaran Tuhan dalam bentuk apapun, dan menantikan utusan akhir zaman. Doktrin mereka berdiri tegak di hadapan Kekaisaran Roma, meski kemudian ditekan dan dipinggirkan. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan naskah Injil Unitarian yang utuh, sebab banyak dari mereka dibakar atau disita oleh gereja pasca konsili Nisea. Namun, kesaksian umat Islam terhadap keberadaan mereka adalah bukti sejarah yang hidup. Riwayat-riwayat sahih yang menyebutkan keberadaan Ahlul Injil Tauhid, kisah Waraqah bin Naufal sebagai saksi kenabian, serta ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Isa hanyalah utusan Allah, semuanya menyatu membentuk mosaik sejarah yang lebih utuh. Sejarah yang jarang dibahas di panggung besar peradaban Barat. Jika Unitarian benar-benar punah, maka tidak akan ada catatan hidup tentang mereka di tengah masyarakat Islam awal. Tetapi kenyataannya, banyak di antara mereka yang menjadi bagian dari umat Islam. Mereka meninggalkan Trinitas bukan karena kalah dalam pertempuran, tapi karena mereka tahu bahwa Trinitas bukan ajaran asli Isa. Mereka menemukan kembali akar keyakinan mereka dalam Islam. Dan dari sinilah kita melihat sebuah kenyataan besar. Bahwa ajaran Tauhid yang dibawa Muhammad bukanlah hal asing bagi sebagian besar pengikut awalnya. Islam bukan muncul di ruang hampa. Islam lahir di tengah masyarakat yang sebagian sudah mengenal konsep ketuhanan yang satu. Unitarian menjadi jembatan sejarah itu. Jembatan yang lama terkubur, namun tidak pernah benar-benar hilang. Sejarah dunia sering ditulis dari sudut pandang pemenang, sementara suara mereka yang kalah ditenggelamkan. Tapi kebenaran sejati punya caranya sendiri untuk muncul kembali. Dalam kasus Unitarian, suara itu muncul dari naskah-naskah Islam klasik, dari jejak peradaban yang tidak ikut menulis sejarah resmi gereja, tapi menyimpannya dalam ingatan. Bukan dalam teriak perang, tapi dalam catatan-catatan tenang para ulama, dalam riwayat-riwayat yang jujur. Kini, seiring semakin banyaknya penelitian lintas disiplin dan keterbukaan terhadap arsip-arsip tua, kepingan mozaik itu mulai tersusun kembali. Dunia mulai menyadari bahwa sejarah Kristen tidak sesederhana satu narasi tunggal tentang Trinitas. Ada aliran-aliran tua yang sangat dekat dengan Islam. Ada kelompok-kelompok yang setia pada ajaran Isa yang asli. Dan ada jejak Unitarian yang hampir dihapus, namun tetap bertahan melewati ribuan tahun. Maka, narasi ini bukan sekadar kisah tentang sebuah kelompok yang hilang. Ini adalah potongan sejarah yang menghubungkan dua dunia. Dunia Isa dan dunia Muhammad. Unitarian menjadi saksi bagaimana Tauhid bertahan di tengah gempuran politik dan manipulasi teologis. Mereka adalah pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah benar-benar padam, meski dunia berusaha menutupinya. Penelusuran sejarah ini menutup satu bab, tapi membuka ruang kesadaran baru, bahwa Islam bukan sekadar agama terakhir, melainkan kelanjutan dari garis lurus para nabi yang mengajarkan satu hal utama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan jejak Unitarian adalah salah satu bukti kuat dari kesinambungan itu. Sebuah jejak yang hampir dihapus, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Kini, saat dunia menggali kembali arsip-arsipnya, suara yang lama dibungkam itu kembali terdengar, pelan namun pasti. Inilah akhir dari kisah panjang jejak Kristen Unitarian. Jejak yang menghubungkan masa lalu dengan kebenaran Tauhid yang abadi. Semoga narasi ini menjadi pintu pengetahuan bagi siapapun yang mencari kebenaran sejarah, bukan sekadar catatan yang disusun oleh para pemenang, tetapi sejarah yang hidup, yang pernah ada, dan yang kini bangkit dari dalam senyapnya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.